Hei, hei, Nona, aku menyelamatkanmu. Kenapa kamu menyentuh titik akupunkturku? Kak, kamu tidak apa-apa. Hei, 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 cantik, sadarlah, kamu. Oh, ciuman pertamaku hilang sudah. Jangan-jangan dia terkena racun. Jenis itu? Ya ampun. Erg. Kalau begitu, tolong jaga sikapmu. Kak Jinli, ada di sana. Ada apa lagi? Dia keracunan. Racun apa? Itu. Racun jenis itu. Hah, Bagaimana dengan bubuk siayao? Racun ini, tak peduli pria atau wanita, sekali terkena, harus melakukan hubungan intim. Kalau tidak, tubuhnya akan meledak dan mati. cara lawanmu benar-benar licik. Kamu beruntung sekali, bocah. Hei, kakak roh pedang, jangan bicara yang tidak-tidak. Cepat beritahu aku. Bagaimana cara menetralkan efek obat sialan itu? Kalau titik akupunturmu tidak ditotok, masih ada harapan. Tapi sekarang, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, tidak boleh. Aku tidak bisa memanfaatkan kesulitan orang lain. Kenapa aku malah melihatnya yang menotok titik akupunturmu? Dia yang memanfaatkan kesulitanmu. Bukan. Begitu dia sadar, dia pasti akan langsung membunuhku. Kalau begitu, nikmati saja dulu. Urusan nanti, pikirkan setelah dia sadar. HMPH. Oh, kalian. Bajingan, akan kubunuh kau. Tunggu. Kamulah yang terkena, aku yang dipaksa. Dan itu alasanmu. Coba kita bicara baik-baik, ya. Kalau bukan karena kamu menyegel titik akupunkturku, mana mungkin. Pada akhirnya, aku ini penyelamatmu. Akulah yang menyelamatkanmu. Hei, kamu ini bisa diajak bicara baik-baik tidak? Sih, tahu begini, tidak akan kuselamatkan kamu. Kamu masih berani bicara. Tentu saja aku berani. Kalau bukan karena kamu menyegel titik akupunkturku, mana mungkin semua ini terjadi. Lagi pula, selama ini kamulah yang memaksa. Akulah korbannya, tahu. Aku kan tidak bisa melawan. Sudahlah. Membicarakan ini semua sudah terlambat. Kalau kamu masih belum puas, bunuh saja aku, penyelamatmu ini. Aku. Sudahlah. Sebenarnya, semua ini terjadi karena aku. Dan dia hanyalah korban yang tidak beruntung. Bahkan jika aku benar-benar bisa membunuhnya, lalu kenapa? Aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab padaku. Kamu yang sekarang terlalu lemah. Masih jauh dari cukup. Kualifikasimu mungkin tidak akan pernah cukup. Kualifikasi. Status kita berdua terlalu jauh berbeda. Kita sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Jika tidak ada aral melintang, mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi, kejadian semalam, anggap saja hanya mimpi. Kalau tidak, jika berita ini tersebar, tidak akan ada untungnya sama sekali. Meskipun aku sekarang sangat lemah, tapi aku akan segera menyusulmu. Bahkan akan melampauimu. Aku sudah bertemu banyak sekali orang yang bersemangat sepertimu. Tapi pada akhirnya, mereka semua menundukkan kepala di hadapan kenyataan. Kecuali, kamu adalah jenius tiada tara yang bisa mengguncang langit dan bumi. Mungkin masih ada kemungkinan itu. Begitu? Kalau begitu, tunggu saja. Ingat, namaku Ye Chen. Suatu hari nanti, Aku akan menjadi cukup kuat. kalau begitu, aku akan menunggu. Mungkin saja. Di hadapan ahli tingkat Wuzong, aku yang masih di tingkat Wuze ini terlalu lemah. Dia bukan Wuzong, melainkan Wu Huang. Ahli tingkat Wu Huang. Kamu ini bisa lebih berambisi sedikit tidak? Cuma seorang Wu Huang sudah disebut ahli. Meskipun, kamu sekarang hanya bisa disebut seorang Wuze biasa. Kemampuanmu memang sedikit lemah. Tapi, selama kamu ikut denganku, kamu yang memiliki pedang 9 ruas. Potensimu di masa depan tidak terbatas. Dan kau pasti akan menjadi yang terkuat di antara semua alam. Pada saat itu, kau hanya perlu menunjukkan kekuatanmu. Dan gadis kecil sombong seperti dia akan tunduk padamu kapan saja. Ah, Tingkat 51.
Tak kusangka hanya dalam beberapa hari, aku yang tadinya pecundang dengan dantian hancur, berhasil menembus satu alam besar. Tubuh pedang abadi ini memang sehebat ini. Bahkan Ye Xuan, yang saat ini dianggap jenius nomor satu di keluarga Ye, setelah menyerap 5 meridianku sebelumnya, kecepatan kultivasinya paling-paling hanya segini. Aku harus berkultivasi menjadi lebih kuat. Dengan begitu, di pertemuan klan satu hari lagi, aku bisa menghancurkan Ye Xuan sepenuhnya. Biar semua orang menyaksikan siapa jenius yang sebenarnya. Secercah cahaya dingin muncul dari genggaman. Angin kencang membuka jalan antara hidup dan mati. Dengan hatiku, kuperintahkan pedang ini. Cahaya dingin seluas langit mengubur lembah kegelapan. 3 hari telah berlalu. Pertemuan leluhur keluarga Ye akhirnya tiba. Ye Xuan, Ye Mo, aku akan membuat kalian sangat terkejut. Ini adalah pil teratai salju yang dibuat dari teratai salju. Bisa menekan racun api gadis ini untuk sementara. Bagus sekali. Ini adalah juru 9 putaran nirvana. Dia beruntung. Dengan berlatih menggunakan kedua hal ini, bisa mengubah racun menjadi esensi murni, mengendalikan api suci langit dan bumi, dan mencapai dao tertinggi. Jurus dewa ini. Tidak mungkin tidak ada yang pernah melatihnya, kan? Tenang saja, gadis ini 100% akan berhasil melatihnya. Justru kamu, kalau kamu yang melatihnya, sudah pasti akan mati. Shuang Er, gawat. Gadis ini dalam bahaya. Pelacur kecil, sudah kubilang, kan? Cepat enyah dari sini. Jangan menghalangi di sini. Dengar tidak? Kalian keterlaluan sekali. Tidak memberi kami obat saja sudah cukup. Tapi kalian malah memberi kami makanan anjing. Apa makanan ini bisa dimakan manusia? Semuanya sudah basi. Bahkan ada belatungnya. Kalian benar-benar keterlaluan. Tuan mudamu itu. Si pecundang itu sudah lama bukan lagi tuan muda. Kau hanya pantas makan sisa-sisa ini. Begini saja, kulihat kau lumayan cantik. Kalau mau makan, tidurlah denganku baik-baik. Kau bajingan, jangan berani menghina tuan mudaku. Jalang, beraninya kau memakiku. Ye Chen si pecundang itu. Aku hina dia memangnya kenapa? Hari ini adalah hari duelnya. Nona akan menebasnya dengan sekali tebasan. Saat itu, kau bahkan lebih rendah dari anjing betina. Jangan harap. Tuan mudaku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sampai sekarang pun. Kau masih berharap si pecundang itu datang menyelamatkanmu. Jangan mimpi. Hari ini, kalau aku bisa menemukannya, aku akan menidurimu di hadapannya. Antek-antek ini. Sampah masyarakat berani-beraninya menindasku. Sialan. Ah, jangan mendekat. Jangan meronta. Memangnya apa bagusnya seorang Ye Chen? Layani kami berdua baik-baik. Kami akan memberimu makan dan minum yang enak. Jangan harap, aku lebih baik mati. Hari ini, berteriak sekeras apapun tidak akan ada gunanya. Hentikan. Ye Chen, beraninya kau memukulku. Nona Ye Xuan dan Tetua Agung tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Ye Chen, Tuan Muda Chen, kumohon ampuni aku. Semua ini adalah perintah dari Tetua Agung. Shuang Er, kau tidak terluka, kan? Aku tidak apa-apa. Shuang Er, ayo kita pergi. Tuan Muda. Tuan Muda, senang sekali bisa melihatmu. Aku hampir mengira aku akan mati. Tuan Muda tidak akan membiarkanmu mati. Tuan Muda, tapi aku takut aku hanya menjadi beban. Hanya akan merepotkan Tuan Muda. Tentu saja tidak. Oh, iya. Ini adalah kitab rahasia yang kutemukan, jurus 9 putaran nirvana. Selama kau berlatih sesuai dengan jurus di dalamnya, kau bisa menyembuhkan racun api di tubuhmu. Benarkah? Kalau begitu, aku pasti akan berlatih dengan giat untuk menjadi kuat, lalu melindungi Tuan Muda. Jangan menangis lagi. Kalau menangis terus, nanti jadi tidak cantik. Nanti tidak ada yang mau menikahimu. Aku tidak mau menikah. Aku hanya suka Tuan Muda. Dasar bodoh. Sini. Tuan Muda akan mengajarimu berlatih. Jurus 9 putaran nirvana. Dikenal juga sebagai jurus dewa abadi. Jika dilatih hingga puncaknya. Dengan 9 putaran nirwana, kau tidak akan bisa mati dan tidak akan bisa dihancurkan. Bisa membalikan meridian. Dan bisa menyembuhkan penyakit kronis. Janji 3 hari telah tiba. Malam pun tiba. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya.
Hihi, Tetua Agung Li, Tetua Agung Ye. Selamat, ku dengar putri Anda memiliki bakat tiada tara. Dan telah membangkitkan garis keturunan tingkat D. Pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Hahaha. Anda terlalu sopan. Silakan duduk, Anda berdua. Baik, baik, baik. Selamat, selamat, Tetua Agung Ye. Hahaha. Saya Simen King, tetua dari Paviliun Baiju Sekte Suci Suantian. Datang kemari khusus untuk merekrut Ye Xuan sebagai murid. Ayoyo, tamu terhormat telah datang. Maafkan saya tidak menyambut dari jauh. Baik. Tetua Agung Ye, Anda terlalu sopan. Hahaha. Bakat Nona Ye Xuan memang luar biasa. Bahkan Sekte Suci Suantian datang langsung untuk merekrutnya sebagai murid. Tentu saja. Ku dengar, Nona Ye Xuan juga akan menikah dengan keluarga Simen dari Sekte Suci Suantian. Masa depannya sungguh cerah. Jenius? Dia bahkan lebih jenius daripada Ye Chen di masa jayanya. Namongnya dari Paviliun Qilian, Sekte Suci Suantian. Hari ini mewakili Paviliun Qilian, ingin merekrut Ye Xuan sebagai murid. Dongfang Song dari Paviliun Qingzhang, Sekte Suci Suantian. Mewakili Paviliun Qingzhang, merekrut Ye Xuan sebagai murid. Beitang Gui dari Paviliun Wuming, Sekte Suci Suantian. Mewakili Paviliun Wuming, ingin merekrut Ye Xuan sebagai murid. Kenapa mereka datang? Kota yang kita ini berada di bawah Kekaisaran Tianyang. Dan kelima, sekte besar itu berada di atas Kekaisaran. Sekte Suci Suantian ini adalah salah satunya. Dan Sekte Suci Suantian ini terbagi menjadi 5 paviliun. Ujian Qingchang, Baijing, Wuming, dan Gouchen. Silakan duduk, para utusan. Antar paviliun saling bersaing. Bersaing untuk mendapatkan yang terkuat. Tapi kelima akademi besar ini, 4 diantaranya ingin menerima Nona Ye Xuan sebagai murid. Ini baru pertama kalinya aku lihat. Sungguh luar biasa. Untuk apa kalian datang? Ye Xuan ini adalah orang dari Akademi Baijin kami. Kenapa? Mau merebut orang. Hanya perjodohan saja. Bukan berarti dia harus pergi ke Akademi Baijin MU. Kita semua adalah orang dari Sekte Suci Suantian. Mau pergi ke akademi mana? Itu terserah Ye Xuan sendiri yang memutuskan. Menurutku, kalian ini hanya berangan-angan kosong. Xuan Er, semua kemuliaan ini adalah berkatmu. Ayo, Penatua Bai. Tidak kusangka Anda juga datang. Silakan duduk di kursi kehormatan. Kenapa dia datang? Paman Guru, Anda juga datang. Hanya menonton keramaian. Hari ini, para utusan agung dari Sekte Suci Suantian telah datang ke keluarga Ye kami. Kehadiran Anda sekalian membuat kediaman kami yang sederhana ini menjadi terhormat. Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Kuharap sebentar lagi, para junior keluarga Ye bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Siapa tahu bisa mendapatkan perhatian dari salah satu utusan agung. Dengan ini, aku umumkan pertemuan klan keluarga Ye resmi dimulai. Ujian hari ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, tes ketekunan. Bagian kedua, tes nadi bela diri. Bagian ketiga, tes kekuatan bela diri. Tangga ini adalah tangga gravitasi. Setiap langkah naik, gravitasinya akan berlipat ganda. Sama seperti jalan berlatih ilmu bela diri, penuh dengan rintangan. Setiap langkahnya sulit. Orang yang tidak memiliki ketekunan tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Mereka yang berpartisipasi dalam ujian hari ini, silakan maju ke depan tangga. Bersiaplah untuk ujian. Benar-benar kecantikan tiada tara. Kudengar Nona Ye Xuan ini adalah reinkarnasi seseorang. Sebelumnya sudah berada di alam tingkat 51. Dan beberapa waktu lalu, dia membangkitkan garis keturunan darah tingkat D kelas 1. Sekarang, kekuatannya semakin tak terduga. Wanita istimewa seperti ini. Jangankan menikahinya, bahkan bisa berteman dengannya pun. Aku sudah tidak akan menyesal seumur hidup ini. Kudengar Nona Ye Xuan. Hanya jenius yang pantas mendampingi Nona Ye Xuan. Berbicara soal jenius, dulu Ye Chen dari keluarga Ye ini pernah bertunangan dengan Ye Xuan. Jenius apanya? Dan Tianxi sampah Ye Chen itu sudah lama hancur. Nadi tulangnya juga sudah tidak ada. Pertunangannya dibatalkan. Bocah seperti Ye Chen mana pantas untuk Nona Ye. Syukurlah si sampah itu tidak datang. Pasti hanya akan mempermalukan diri sendiri. Menjadi bahan tertawaan kota yang lagi. Hahaha. Tuan muda, tidak apa-apa. Sebentar lagi, aku akan membuat semua orang yang meragukanku bungkam. Ye Chen baru saja selesai bicara. Si sampah itu datang. Dia juga datang untuk ikut ujian. Si sampah ini. Dia benar-benar berani datang. Tuan muda. Ternyata Ye Chen ini auranya sungguh luar biasa. Penuh keberanian. Pantas saja dalam perebutan kekuasaan keluarga. Dia berulang kali membuat Xiao Bei kita menderita.
Tegas dan kejam dalam bertindak. Berani dan cerdas. Dia orang yang tangguh. Tapi karena pertikaian internal keluarga Ye, saat dia terluka parah, mereka melumpuhkannya. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita. Penatua agung keluarga Ye ini berpikiran sempit. Tidak bisa menerima orang lain yang lebih hebat. Kebangkitan putrinya, Ye Xuan, dibangun di atas kejatuhan jenius lainnya. Keluarga Ye dipimpin oleh orang seperti ini. Bahkan jika berhasil bergantung pada sekte Xuantian, di masa depan, mereka tidak akan bisa menjadi besar. Itu dia, bocah yang waktu itu ada di pegunungan monster iblis. Untungnya kali ini aku datang memakai cadar. Ye Chen, untuk apa kamu naik ke sini? Sekarang belum waktunya untuk duel hidup dan mati. Ujian ini bukan tempatmu. Turunlah. Aku tahu kau pernah menjadi tuan muda, dan pernah bertunangan denganku. Kehilangan semua itu, dan menjadi orang tak berguna. Hatimu pasti tidak terima. Jadi kau ingin berusaha sekuat tenaga untuk merebutku kembali. Tapi, perbedaan di antara kita terlalu jauh. Kita sudah bukan orang dari dunia yang sama lagi. Jalan legendarisku baru saja dimulai. Sementara kau, ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Menua dan mati dalam sisa hidup yang menyedihkan. Kau benar-benar percaya diri. Tapi, ada satu hal yang kau katakan benar. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Dan sebentar lagi, kau akan melihat kenyataannya. Ye Chen, kau dari lahir suka berkelahi. Tindakanmu kejam dan kau mengincar posisi tuan muda. Memaksaku untuk menikahkan Xuan Er denganmu. Setelah itu, kau berkelahi hebat dengan orang lain. Terluka parah hingga tidak bisa berlatih lagi. Xuan Er-ku dengan baik hati menyelamatkanmu, menemanimu setiap hari, memberimu semangat. Berharap suatu hari nanti kau bisa bangkit kembali. Tapi kau malah bernafsu besar. Menginginkan kecantikan Xuan Er-ku. Kau bahkan ingin berbuat tidak senonoh. Untungnya, saat itu Xuan Er-ku membangkitkan garis keturunan darah tingkat D. Dan juga disukai oleh jenius dari keluarga Simen. Saat kedua keluarga hendak melangsungkan perjodohan, kau malah menyimpan dendam. Ingin menghancurkan semua ini. Bahkan menantang duel hidup dan mati di depan umum. Hahaha, Ye Chen, membunuhmu adalah untuk membuat Xuan Er menanggung nama buruk sebagai pembunuh suaminya sendiri. Baiklah, hari ini aku terpaksa, di hadapan para pahlawan dunia, membongkar wajah aslimu. Apa? Si sampah Ye Chen ini ternyata begitu menjijikan. Nona Ye Xuan begitu baik padanya. Tapi dia malah tidak tahu berterima kasih. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Si sampah ini benar-benar keterlaluan. Yemo, kau bicara omong kosong. Xuan Er, dengan orang seperti dia tidak perlu berdebat. Sebentar lagi kebenarannya akan terungkap. Orang yang tidak tahu malu seperti ini. Dan juga seorang sampah. Untuk apa masih di atas panggung? Cepat turun sana. Angin tiba-tiba berembus, mengerutkan permukaan kolam musim semi. Apa maksudmu? Angin tiba-tiba berembus, mengerutkan permukaan kolam musim semi. Apa urusannya denganmu? Maksudnya adalah, bukan urusanmu. Pertemuan klan keluarga Yeku, apa urusannya denganmu? Anjing menangkap tikus, ikut campur urusan orang lain. Lancang, kau tahu siapa aku? Ye Chen, kau sampah. Kau berani menyinggung utusan dari sekte suci Xuantian. Siapa kau? Bukan urusanku. Dan kau, Yemo, hari ini, aku adalah kepala keluarga Ye. Tapi kau malah memihak orang luar untuk menindas kepala keluargamu sendiri. Apa kau tidak takut orang lain menertawakanmu karena tidak tahu diri di usia tua? Kau. Hahaha. Ye Chen, jangan lupa. Kau sudah lama dikeluarkan dari ujian internal keluarga Ye. Kau tidak punya hak untuk berpartisipasi. Aku benar, kan? Para penatua sekalian, apa yang dikatakan penatua agung sangat benar. Yemo. Dan juga Simen King. Kalian berdua, kenapa meributkan masalah dengan seorang junior? Apa tidak malu? Ye Chen, nanti kita lihat bagaimana kau akan mati. Aneh, wanita bercadar ini. Sepertinya tidak asing. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Siapa ya dia? Kalau begitu, kita mulai tes yang pertama. Kita akan membandingkan siapa yang bisa menaiki tangga paling tinggi dan bertahan paling lama. Aku duluan. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku akan membuatmu mengerti seberapa besar perbedaan yang ada di antara kita. Kau menggonggong apa? Apa karena kau pernah menunjukkan senyum paling rendah hati di hadapanku? Jadi sekarang kau ingin membalasnya. Sialan kau. Sampah, setelah ujian ini selesai, aku pasti akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Erg. Ye Chong, anak tangga ketiga, 20 napas.
Ye Feng, anak tangga ketiga, 30 napas. Ye King, anak tangga keempat, 10 napas. Ye Ming, anak tangga ketiga, 30 napas. Ye Chen, jangankan kakakku Ye Xuan, bahkan aku pun bisa dengan mudah menghancurkanmu. Lihat ini baik-baik, Ye Lan. Seingatku, dulu kau begitu bersemangat menjodohkanku dengan Ye Xuan. Bahkan kau selalu mengikutiku sambil memanggil-manggil. Apa karena dulu aku terlalu bersinar di keluarga Ye, sehingga membuat kalian yang rendah diri ini iri dan tidak senang? Jadi sekarang, begitu melihatku, kalian seperti anjing gila, menyeringai dan ingin menyerang, ya. Kau sampah. Kau pikir kau masih jenius yang dulu. Sepertinya nanti aku harus memberimu sedikit pelajaran. Ye Lan, anak tangga kelima, 47 napas. Adiknya seorang jenius. Kakaknya juga tidak buruk. Bisa bertahan di anak tangga kelima selama 40 napas. Dia punya bakat. Hahaha, utusan agung terlalu memuji. Tujuh anak tangga. Ye Xuan hebat sekali. Berapa lama dia bisa bertahan? Ye Xuan, anak tangga ketujuh, 60 napas. Hebat sekali. Nona Ye bukan hanya berbakat luar biasa, tapi tekadnya juga sangat kuat. Benar-benar pantas disebut putri kebanggaan langit. Benar. Anak tangga ketujuh sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Sekarang, apa kau sudah lihat perbedaan di antara kita? Aku adalah seekor Phoenix yang menari di langit. Sementara kau hanyalah seekor semut kecil yang menyedihkan. Kau ditakdirkan untuk memandangku dari bawah. Benarkah? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Lihat. Si sampah Ye Chen itu akhirnya akan naik. Coba tebak, berapa anak tangga yang bisa dia naiki? 1 anak tangga. Menurutku kemampuannya hanya segitu. Jangan-jangan di anak tangga pertama pun dia tidak bisa bertahan selama 2 napas. Ini. Tidak mungkin. Bahkan Tuan Muda Ye Lan saja hanya sampai 5 anak tangga. Apa mungkin tangganya yang rusak? Ye Chen. Kau hanya bisa sampai di sini. Aku tidak percaya kau bisa maju dan melampaui Xuan Er. Aku tidak salah lihat, kan? Ye Chen, di dia. 9 anak tangga, dan masih terus berlanjut. Anak tangga ke-10. Aku tidak salah lihat, kan? Si sampah Ye Chen ini ternyata melampaui Tuan Muda Ye Lan, bahkan melampaui Nona Ye Xuan. Bisa berdiri di sana bukan berarti hebat. Kuncinya adalah, berapa lama dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa berdiri juga, bukankah itu akan jadi bahan tertawaan? Ye Chen, kau sampah. Kau pikir tangga gravitasi ini begitu mudah dinaiki? Tunggu saja sampai kau remuk jadi daging giling. Hahaha, itu baru lucu. Tuan Muda. Ada apa? Sudah 10 napas. 20 napas. Sudah 30 napas. 50 napas dan dia masih di atas. 100 napas. Jangan-jangan dia sudah mati di atas sana. Hahaha, kurasa dia sudah mati. Bawa turun mayatnya. Jangan membuat malu di sana. Li Xuan. Bukankah tadi kau bilang kau adalah Phoenix dan aku seekor semut? Kenapa sekarang kau bahkan lebih buruk dari semut ini? Dan kau, Ye Mo, bajingan tua yang tak tahu diuntung itu. Dulu kalau bukan karena orang tuaku menolong kalian, kalian sudah lama musnah. Tapi sekarang kalian tidak tahu malu, membalas kebaikan dengan kejahatan. Menyerangku diam-diam saat aku terluka, merencanakan untuk merebut harta keluargaku. Bahkan menyewa orang untuk membunuhku. Apa kalian pikir aku ini orang yang lemah? Bisa kalian tindas sesuka hati. Bocah sialan, tutup mulutmu. Kau pikir dengan menaiki anak tangga ke-10 kau bisa sombong. Jangan lupa, Dantian MU sudah hancur. Kau hanya sampah tanpa 5 meridian. Sampah sepertimu memangnya bisa membuat masalah apa? Tidak buruk, Ye Chen. Meskipun kau sudah menjadi, tapi kau berhasil melatih muka tebal dan daya tahanmu. Ya, hanya saja, di jalan bela diri, mengandalkan tekad saja tidak cukup. Bakat adalah kuncinya. Kita lihat saja nanti. Benar juga. Si sampah Ye Chen ini sudah lama diejek dan dihina. Punya sedikit tekad. Itu wajar. Betul, masuk akal. Hahaha. Ternyata itu kemampuan yang didapat dari menjadi kura-kura. Ya, cuma sampah. Tidak punya hak untuk sombong di depan kita. Memangnya kenapa kalau kemampuan kura-kuranya hebat? Tanpa kekuatan, semuanya sia-sia. Kalau benar-benar bertarung, dengan 1 tangan saja,
Aku bisa menghabisi sampah ini berkali-kali. Benar, si sampah ini tidak akan bisa sombong lama-lama. Tes berikutnya akan menunjukkan wujud aslinya. Saat itu tiba, aku ingin lihat apa dia masih bisa sombong. Benarkah begitu? Aku jadi ingin melihat anak ini. Apakah dia masih bisa memberiku kejutan lain? Ujian putaran pertama selesai. Silakan semuanya masuk ke dalam arena. Selanjutnya, kita mulai putaran kedua, tes bakat. Cukup dekatkan telapak tangan ke bola kristal dan masukkan energi spiritual. Bola itu akan memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda. Kita semua tahu praktisi bela diri dibagi menjadi 10 tingkatan. Masing-masing diwakili oleh 10 warna yang berbeda. Dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, sian, biru, ungu, hitam, dan emas. Murid keluarga Ju, jika sudah siap, silakan mulai. Ye Feng, hijau. Bakat tingkat 4. Ye King, hijau. Juga bakat tingkat 4. Ye Ming, sian. Bakat tingkat 5. Ye Chong, biru. Bakat tingkat 6. Biru keunguan malam. Hahaha. Bakat tingkat 7. Bakat tingkat 7, tidak buruk. Bisa bergabung dengan sekte suci Xuantianku. Benar? Bakat tingkat 7, bahkan di sekte lain. Dianggap sebagai bibit unggul. Selama lolos ujian, bisa menjadi murid dari 5 sekte besar. Ye Chen, apa kau benar-benar berpikir kau lebih hebat dariku? Hanya dengan tekadmu yang seuprit itu, kau mau melawanku. Lihat baik-baik, jangan berkedip. Ye Xuan ternyata memiliki bakat emas tingkat 9. Hahaha. Putri kesayanganku memiliki potensi dewa bela diri. Hahaha. Monster? Dia benar-benar monster. Keluarga Ye telah melahirkan seorang Ye Xuan. Aku khawatir kelak semua pengikutnya akan ikut naik daun. Mulai sekarang, kota yang tidak akan punya tandingan. Benar? Monster seperti ini. Pantas saja jenius dari keluarga Simen menyukai Ye Xuan. Kudengar bakat Simen Yu adalah bakat hitam tingkat 8. Bahkan tidak setinggi miliknya. Begitu mereka berdua menikah. Benar-benar pasangan dewa. Gadis ini, Ye Xuan, benar-benar terlalu hebat. Konon, bakat tingkat 9 adalah potensi dewa bela diri. Memiliki potensi untuk menjadi dewa bela diri. Benar-benar mengerikan. Mungkinkah di masa depan kota yang akan melahirkan seorang dewa bela diri? Dewa bela diri. Sepertinya kedua kota Lin kita mulai sekarang. Akan lama hidup di bawah bayang-bayangnya. Nona Ye Xuan, jika Anda bergabung dengan Akademi Wuming, semua jurus tingkat bumi bisa Anda gunakan. Ye Xuan, jika kau bergabung dengan Akademi King Chang, semua kitab rahasia akan terbuka untukmu. Para tetua dari semua klan akan menjadi gurumu. Berbagai macam sumber daya bisa kau gunakan sesukamu. HMPH, sudah cukup kalian. Nona Ye Xuan hanya boleh menjadi anggota Akademi Baiju kami. Dan perlakuannya akan jauh lebih baik daripada kalian. Nona Ye Xuan, mohon tunggu. Jangan terburu-buru. Kita tunggu sebentar lagi. Paman Guru Bai. Ye Chen, sekarang kau lihat, kan, perbedaan kita yang sebenarnya. Aku memiliki potensi dewa bela diri. Di masa depan, aku ditakdirkan untuk terbang tinggi di angkasa, memandang rendah semua makhluk hidup. Sedangkan Dantian Mu hancur dan kau tak punya meridian. Kasihan sekali. Kau ditakdirkan untuk kuinjak-injak di bawah kakiku. Hanya bakat tingkat 9. Hebat sekali, ya, Ye Chen, sampah yang bahkan tidak punya dantian dan 5 meridian. Berani-beraninya mau tes bakat. Apa dia tidak takut ditertawakan sampai mati? Hahaha, benar sekali. Ye Chen, sebaiknya kau turun saja. Jangan sampai bakat yang terukur terlalu rendah. Dan membuat keluarga Ye kita malu. Ye Chen? Oh, Ye Chen, aku benar-benar tidak mengerti. Putriku sudah terbukti memiliki bakat tingkat 9. Kau masih berani menantangnya. Dari mana datangnya keberanianmu itu? Benar, Ye Chen, aku benar-benar tidak habis pikir. Apa hakmu untuk melawanku? Apa hakku? Baik. Hari ini akan kubuktikan pada kalian semua. Apa hak yang kumiliki? Dan lihat baik-baik. Bakat tingkat 1, kan? Si sampah ini. Memang cuma segini levelnya. Bakat bela diri si sampah ini ternyata tingkat 2. Kita sudah meremahkannya. Hahaha. Bakat tingkat 2. Si sampah ini kemampuannya hanya sampai di sini.
Bagaimana bisa begini? Bukankah katanya dantiannya hancur? Dan dia sampah tanpa 5 meridian. Dia ternyata punya bakat setinggi ini. Luar biasa. Tanpa 5 meridian, dia masih punya bakat tingkat 8. Bukankah itu berarti jika 5 meridiannya masih ada, bakatnya akan di atas tingkat 9? Memang benar. Di keluarga Ye, selain Yeshuan, tidak ada lagi yang tingkat 8. Meridian bela dirinya jelas-jelas sudah kurampas. Bukankah dia sudah menjadi sampah? Kenapa dia masih memiliki bakat bela diri tingkat 8? Kenapa? Melihatku tanpa meridian bela diri, tapi masih punya bakat setinggi ini, membuat hatimu jadi tidak enak. Cuma bakat tingkat 8 saja, masih tidak setinggi bakatku. Di hadapan potensi dewa bela diriku, itu bukan apa-apa. Tidak setinggi dirimu, buka matamu dan lihat terus. Dia ternyata juga punya bakat tingkat 9. Tuan muda yang Anda sebutkan ternyata punya bakat setinggi ini. Tidak. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Ini baru permulaan. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian. Apa itu yang namanya benar-benar mustahil? Bakat tingkat 10, 3 warna. Bakat tingkat 10, 5 warna. Bakat tingkat 10, 7 warna. Bakat tingkat 10, 10 warna. Dunia bela diri dibagi menjadi 10 tingkatan, yaitu praktisi bela diri, master bela diri, jenderal bela diri, raja bela diri, penguasa bela diri, leluhur bela diri, yang mulia bela diri, dewa bela diri, dan kaisar bela diri. 10 tingkatan ini juga sesuai dengan 10 tingkat bakat. Bakat tingkat 7 adalah yang terbaik. Bakat tingkat 8 adalah jenius. Kukira bakat tingkat 9 milik Yeshuan, potensi dewa bela diri. Sudah cukup mengejutkan, tapi tak kusangka. Ye Chen ini ternyata adalah dewa di antara para dewa bela diri. Bakat berwarna tingkat 10, potensi seorang kaisar bela diri. Dan bakat berwarna tingkat 10 dibagi lagi menjadi 3 warna, 5 warna, dan 7 warna, yang masing-masing sesuai dengan kaisar bela diri bumi, kaisar bela diri langit. Tapi, apa tingkatan untuk 10 warna? Mungkinkah benar? Ye Chen ini bukan hanya berpotensi menjadi kaisar bela diri. Karena di atas kaisar bela diri, ada satu alam legendaris, yaitu dewa perang. Bakat 10 warna ini adalah potensi dewa perang. Itu adalah eksistensi yang melampaui seluruh benua. Sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Terlalu mengerikan. Bakat Ye Chen ini benar-benar menakutkan. Inilah monster yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan ini, potensi dewa bela diri tingkat 9 milik Yeshuan bukan apa-apa. Bagaikan langit dan bumi. Tuan, Nyonya. Apakah kalian melihatnya? Tuan muda bukan hanya bukan sampah, melainkan seorang jenius tingkat atas. Jadi ini langkah sebenarnya, di balik kata-kata beranimu. Ternyata kandidat pilihan Anda yang sebenarnya adalah dia, Ye Chen. Ternyata itu adalah potensi dewa perang yang legendaris. Apakah kita salah bertaruh? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ye Chen tidak punya meridian bela diri. Dia tidak mungkin punya bakat tingkat 10. Aku tidak percaya. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin sampah ini punya potensi dewa perang? Ye Chen, bagaimana mungkin bakatmu lebih tinggi dariku? Tidak ada yang tidak mungkin. Yeshuan, akan kuberitahu kau. Meskipun dulu kau mencuri garis keturunanku, sesuatu yang bukan milikmu, ditakdirkan tidak akan pernah menjadi milikmu. Perbuatan licik yang kau dan Ye mau lakukan, hanyalah sebuah lelucon. Ye Chen, apa yang kau banggakan? Kau hanyalah seorang yang gantiannya hancur. Sampah tanpa 5 meridian. Aku tidak tahu harta rahasia apa yang kau gunakan. Aku juga tidak tahu dari mana kau mencuri bakat itu. Tapi kau tidak bisa berkultivasi. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Ye Chen, apa kau pikir dengan memiliki bakat level 10, kau sudah tak terkalahkan di dunia ini? Jangan lupa, kau hanyalah seorang yang gantiannya hancur. Dan sampah tak berguna yang kelima meridiannya lenyap. Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Hah, benar sekali. Dia itu cuma sampah. Memangnya kenapa kalau bakatnya setinggi langit, tanpa level dan alam kekuatan yang cukup, begitu bertarung? Jangankan aku,
murid keluarga Ye manapun bisa dengan mudah membunuhnya berkali-kali. Tuan muda Ye Lan benar sekali. Sampah ini tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Di tes kekuatan selanjutnya, semua kelemahannya akan terbongkar. Saat itu tiba, kita lihat saja apa dia masih bisa berlagak sombong. Benar juga, aku hampir lupa. Dantian bocah ini hancur. Dan kelima meridiannya lenyap. Setinggi apapun bakatnya, memangnya kenapa? Pencapaiannya di masa depan sudah pasti sangat terbatas. Dia tidak akan bisa membuat gebrakan apapun. Semuanya, menurutku, kita tidak perlu membuang waktu untuk sampah seperti ini. Tuan utusan benar. Ye Chen memang punya bakat level 10 yang sangat langka. Tapi memangnya kenapa? Benar, dantiannya hancur. Kelima meridiannya lenyap. Bahkan lebih buruk dari seorang kesatria biasa. Orang seperti ini ditakdirkan tidak akan menjadi apa-apa. Apalagi sampai memperhatikannya. Aih, sayang sekali ya. Benar-benar sampah. Hari itu di pegunungan siluman buas yang mengejarku. Kedua orang itu punya kekuatan yang dalam. Aura penekan mereka sangat kuat. Kalau orang biasa yang bertemu mereka, mungkin sudah mati karena tekanan itu. Tapi dia, seorang kesatria biasa, malah bisa selamat. Dantiannya hancur. Kelima meridiannya lenyap. Tapi punya bakat level 10. Pasti ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Ye Chen, aku jadi semakin penasaran denganmu. Aku jadi ingin lihat, apakah kau masih bisa memberiku kejutan lain? Ye Chen, sayang sekali. Bakat setinggi apapun, tanpa didukung level yang setara, pada akhirnya hanyalah ilusi kosong belaka. Untungnya begitu. Kalau tidak, keluarga Ye akan punya 2 jenius monster dalam satu generasi. Itu benar-benar akan menentang langit. HMPH, apa keluarga lain masih bisa hidup? Menurutku belum tentu. Kalau Ye Chen ini tidak mengalami musibah, melihat sifat Yemo, pasti akan ada pertarungan sengit di antara mereka berdua. Hasil akhirnya pasti tidak akan bisa ditebak. Kota yang ini benar-benar tempat yang melahirkan orang-orang hebat. Banyak sekali orang berbakat yang muncul. Bahkan hampir melahirkan seorang dewa perang. Kenapa di kota kita tidak ada orang sehebat ini? Baik, selanjutnya kita mulai tes terakhir, tes kekuatan bela diri. Tes ini sangat sederhana. Kalian hanya perlu memukul dengan sekuat tenaga ke pilar ini, dan kita akan tahu seberapa besar kekuatan bela diri kalian. Ye Chen, lihat baik-baik kekuatanku ini. Ye Chong, 6.500 jin. Alam kesatria level 3. Ye Chong hebat sekali. Kesatria biasa di alam kesatria level 3. Kekuatannya hanya sekitar 6.000 jin. Sedangkan dia punya 6.500 jin. Sepertinya dia pernah mengonsumsi obat penguat tubuh. Dengan kultivasi seperti ini di usia Ye Chong, itu sudah terhitung sangat hebat. Lihat tidak. Inilah kekuatanku. Sampah sepertimu. Kalau kau tidak punya harta karun rahasia, 10 orang sepertimu pun bisa kutampar sampai mati dengan sekali pukul. Cuma dengan kekuatan segitu kau berani pamer. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Oh, salah. Maksudku anjing. Kau cuma jago di mulut saja. Nanti kita lihat bagaimana kau bisa tetap sombong. Ye Chong, untuk apa buang-buang waktu berdebat dengan sampah sepertinya? Orang yang tidak punya kekuatan, sehebat apapun omong kosongnya, memangnya kenapa? Begitu bertarung, bukankah dia akan seperti anjing? Diinjak-injak dan memohon ampun, HM. Yelan, 9.000 jin, alam kesatria level 4. Astaga. Kultivasi Yelan sudah mencapai alam kesatria level 4. Di usianya, itu sudah sangat luar biasa. Tapi kalau dipikir-pikir, itu wajar saja. Yelan memang jenius keluarga Ye, nomor 2 setelah Ye Xuan. Kecepatan kultivasinya bahkan lebih cepat dari Ye Chong. Benar, Yelan dibantu oleh pil obat keluarga Ye. Itu bisa mempercepat kultivasinya. Bisa menembus level 4 bukanlah hal yang sulit. Yelan, kekuatanmu tidak buruk. Aku bisa menerimamu sebagai muridku secara pribadi. Kali ini, semua berkat kita menahan pasokan kultivasi untuk Ye Chen. Kalau tidak, hasil Lan Er tidak akan sebagus ini. HMPH, inilah yang namanya memanfaatkan sumber daya dengan baik. Kalau sumber daya kultivasi diberikan pada sampah seperti Ye Chen itu hanya akan sia-sia. Hanya dengan memberikannya kepada Nona Ye Xuan dan yang lainnya, adalah pilihan yang paling bijaksana. Xuan Er, giliranmu. Biar mereka lihat sudah sejauh mana kekuatanmu. Baik. Ye Chen, apa kau benar-benar berpikir kau lebih kuat dariku? Jangan bermimpi. Kau memang punya sedikit bakat, tapi dalam aspek lain, kau jauh di bawahku. Dengan keadaanmu sekarang, kau masih mau melawanku. Aku akan menggunakan kekuatan untuk memberitahumu. Apa itu keputusasaan yang sesungguhnya? Ye Xuan, aku akui kau memang lebih unggul dariku dalam beberapa hal. Misalnya, dalam hal tidak tahu malu, dan juga tebalnya mukamu. Tapi dengan semua bualanmu sekarang, aku khawatir nanti wajahmu hanya akan dipukuli sampai lebih jelek lagi, hingga akhirnya kau tidak punya muka untuk bertemu orang lain.
benar-benar cari mati. Telur yang diadu dengan batu. Buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik. Yeshuan, 14.000 jin. Alam kesatria level 5. Wow, Nona Yeshuan memang pantas disebut jenius. Hahaha. Bagus, bagus. Orang biasa butuh alam level 6 untuk mencapai 14.000 jin. Sedangkan dia sudah mencapainya di level 5. Benar, pada umumnya, kesatria di alam kesatria level 5 hanya punya kekuatan sekitar 10.000 jin. Sedangkan level 6 baru mencapai 13.000 jin. Tapi Nona Yeshuan berhasil mengeluarkan lebih dari 14.000 jin. Ini bahkan lebih kuat dari ahli kesatria level 6 biasa. Dia benar-benar seorang jenius. Bahkan di zaman kami, jarang ada yang bisa menandinginya. HMPH, apalagi sumber daya yang kami miliki saat itu, tidak bisa dibandingkan dengan kota kecil seperti kota Yang. Jadi, jika dia juga mengonsumsi beberapa ramuan obat, dia pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Ye Chen, apalagi yang mau kau katakan sekarang? Kau tidak berpikir kekuatanmu akan melampauku, kan? Kau tidak akan bisa. Kali ini, buka matamu lebar-lebar, dan lihat siapa sampah yang sebenarnya. Seorang yang gantiannya hancur, sampah yang kelima meridiannya lenyap. Beraninya dia melawan Nona Yeshuan. Meskipun bakatnya luar biasa, faktanya dia tidak bisa berkultivasi. Orang itu harus tahu diri. Kalau tidak, hanya akan mempermalukan diri sendiri. Pasti dia tidak terima. Bagaimanapun, dia dulu adalah jenius keluarga Ye yang paling dikagumi. Sekarang jatuh dari tahtanya dan menjadi sampah. Tapi, apa gunanya tidak terima? Sampah tetaplah sampah. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah, kan? Berhenti? Siapa yang mengizinkanmu, sampah, untuk ikut tes? HMPH, kenapa? Kau mau membatalkan hakku untuk ikut tes? Meskipun kau adalah utusan yang datang untuk merekrut murid. Tapi urusan pertemuan keluarga Ye kami. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Lancangnya, kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya kau menentangku. Cepat berlutut di hadapanku. Tuan muda. Orang sepertimu yang tidak menghormati yang lebih tua, memangnya pantas membuatku berlutut. Seni tubuh pedang abadi, 9 pedang bencana, roh pedang. Oh. Tuan utusan, biarkan saja dia ikut tes. Anggap saja ini untuk menunjukkan pada serangga menyedihkan ini. Beri dia satu kesempatan, biar dia benar-benar mengerti seberapa besar jurang pemisah antara dia dan aku. Hari ini aku akan memberi muka pada Paman Guru Bailing dan Nona Yeshuan. Aku tidak akan berurusan denganmu. Cepat enyah dan lakukan tesmu. Bocah sialan. Kau memberontak? Ya. Apa kau tidak dengar perkataan Tuan Utusan? Tuan Utusan berbaik hati dan mengampunimu. Tapi kau malah tidak tahu berterima kasih. Orang sepertimu yang tidak tahu diuntung, tidak pantas hidup di dunia ini. Orang tua bangka, kau tahu seperti apa rupamu sekarang. Kau persis seperti anjing tua penjilat yang menggonggong liar pada tuannya. Kau pikir dengan begitu orang lain akan memandangmu lebih tinggi. Orang tua bangka, sebelum tes ini, berani tidak kau bertaruh denganku? Bertaruh apa? Kita bertaruh hasil tesku dengan Yeshuan. Kalau aku lebih kuat darinya, maka kau harus mengembalikan semua sumber daya kultivasi yang menjadi hakku. Semuanya tanpa terkecuali. Hahaha, hanya dengan modal dirimu, kau mau mengalahkan Xuan Er. Mimpi di siang bolong. Aku hanya bertanya, berani atau tidak? Kalau aku kalah, kalian boleh melakukan apa saja padaku. Hahaha. Memangnya kenapa kalau kau punya bakat level 10? Jangan lupa, kau adalah sampah yang dantiannya hancur dan kelima meridiannya lenyap. Sampah tetaplah sampah. Kenapa aku tidak berani menerima taruhan ini? Aku sudah pasti menang. Ye Chen, jangan sampai kau menyesal. Kecuali ada keajaiban. Kau tidak mungkin bisa mengalahkanku. Kau dan aku bagaikan langit dan bumi. Benarkah? Apa? Bukannya mereka bilang Ye Chen itu pecundang. Tapi kenapa kekuatannya begitu besar? Bahkan pilarnya sampai retak. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kekuatannya sekuat itu? Ini tidak mungkin. Aura penekan yang kukeluarkan. Bahkan ahli alam kesatria pun tidak bisa menahannya. Dia masih bisa bertahan. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Ya, ya. Hehehe. Sampah ini berani-beraninya menentang Tuan Utusan. Dia benar-benar sudah bosan hidup. Orang yang tidak punya sopan santun seperti dia, memang harus diberi pelajaran. Dasar tidak tahu diri. Hajar dia lebih keras. Buat Ye Chen tidak akan pernah bisa bangkit lagi selamanya. HMPH. Cukup sudah. Hentikan, jangan keterlaluan. Sialan, kenapa dia malah membela sampah ini?
Tapi menyinggung Bailing hanya demi orang tak berguna. Benar-benar tidak sepadan. HMPH? Hah? Simon King, kamu mempersulit seorang junior. Apa kamu tidak takut ditertawakan orang jika ini tersebar? Kamu juga tidak punya hak untuk membatalkan penilaian Ye Chen di pertemuan klan. Aku sarankan kamu jangan menyalahgunakan wewenang dari Tanah Suci Suantian. Jika tidak, hati-hati dengan hukuman dari Balai Hukuman. Hahaha. Apa yang dikatakan Bibi Guru Bai ada benarnya. Aku yang gegabah. Kakak cantik ini sebenarnya siapa? Kenapa dia sudah 2 kali membantuku? Aku merasa tidak asing dengannya. Di mana ya? Aku pernah melihatnya. Ye Chen, 19.000 jin. Levelnya tidak kecil. Diperkirakan levelnya setidaknya bisa mencapai ranah kesatria tingkat 6. Level tidak diketahui. Sepertinya pedang 9 ruas memang bisa menyembunyikan lebih dari separuh kekuatanku. Jika semuanya terungkap, aku khawatir yang lain akan terkejut setengah mati. Tapi, menyembunyikannya juga bagus. Pohon yang menonjol di hutan, pasti akan diterpa angin. Aku saat ini masih terlalu lemah. Jika aku gegabah menunjukkan kekuatan sejatiku, pasti akan mengundang bencana yang tidak perlu. Lebih baik aku menyembunyikan kekuatanku untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk menunjukkannya saat waktunya tepat. 19.000 jin, ranah tingkat 56. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Ye Chen itu orang tak berguna yang dantiannya hancur dan kelima meridiannya lenyap? Bagaimana ini mungkin? Dan lagi, levelnya tidak diketahui. Apa-apaan ini? 14.000 jin, tingkat 55. Hebat sekali, Ye Xuan. Dari mana datangnya rasa superioritasmu itu? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Ye mau bilang dia orang tak berguna yang tidak bisa berkultivasi? Orang tua itu berani-beraninya membohongiku. Bisa begini. Kenapa bisa begini? Bajingan kecil ini. Dantiannya jelas-jelas sudah hancur. Kelima meridiannya juga musnah. Bahkan lebih buruk dari sampah. Bagaimana dia masih bisa berkultivasi? Kenapa tiba-tiba dia jadi sekuat ini? Tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Xuan Er. Bukankah kamu selalu bilang aku ini tak berguna? Lalu kamu yang sekarang tak ada apa-apanya dibanding aku? Pantas disebut apa? Bukankah kamu selalu bilang aku ini tak berguna? Lalu sekarang kamu bahkan tidak sebanding denganku. Jadi, kamu itu apa? Tidak mungkin. Dantianmu sudah lama hancur. Dan kelima meridianmu juga sudah lenyap. Bagaimana mungkin kamu punya kekuatan seperti ini? Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya bajingan kecil ini bisa sekuat itu. Dia pasti curang. Dia pasti punya sebuah harta karun rahasia, yang bisa membantunya meningkatkan kekuatan tempurnya. Pasti begitu. Dia pasti curang. Kalau bukan karena harta karun rahasia itu, dia bahkan lebih buruk dari sampah. Sudah kubilang. Bagaimana bisa orang tak berguna sepertimu jadi sekuat ini? Ternyata kamu curang. Hahaha. Berani sekali. Orang tak berguna ini berani-beraninya menggunakan benda luar untuk berbuat curang. Aku sarankan untuk menyelidikinya sampai tuntas. Jika terbukti benar. Para tuan utusan, Ye Chen ini berani-beraninya di pertemuan klan Ye kami. Berbuat curang di hadapan Anda semua. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menganggap sekte suci Suantian sama sekali. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, dan beritanya tersebar. Aku khawatir ini akan merusak reputasi sekte suci Suantian. Benar, mohon para tuan utusan menegakkan keadilan. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Harus dihukum berat. Jika kita membiarkan orang berbuat curang di hadapan sekte suci Suantian, lalu di mana letak martabat sekte suci Suantian kita? Meskipun begitu, tadi saat Ye Chen diuji, tidak ada fluktuasi penggunaan harta karun rahasia dari tubuhnya. Tidak ada. Bagaimana kalau itu harta karun rahasia tingkat tinggi? Bagaimana kalau disembunyikan dengan sangat baik? Bukan berarti kemungkinan itu tidak ada. Bibi Guru Bailing adalah orang yang paling adil. Di hadapan Anda, tidak ada yang bisa berbuat curang. Mohon Anda mengeluarkan cermin pemeriksa tubuh untuk menyelidikinya, agar kebenarannya terungkap kepada semua orang. Baiklah. Emas murni tidak takut api. Keadilan akan selalu ada di hati orang. Lihat, utusan suci dari sekte suci Suantian mengeluarkan harta karun rahasia. Cahaya yang dipancarkan harta karun rahasia ini, konon bisa melihat kondisi tubuh seseorang. Apakah Ye Chen berbuat curang atau tidak, akan langsung ketahuan. Harta karun rahasia ini digunakan untuk memeriksa konstitusi tubuhmu. Pedang 9 ruas memiliki fungsi penyembunyian yang sangat kuat. Tidak akan bisa dideteksi begitu saja oleh orang lain. Tidak ada harta karun rahasia yang meningkatkan kekuatan di tubuh Ye Chen. Jadi, tuduhan kecurangan itu tidak benar. Dantian dan kelima meridiannya memang berbeda dari orang biasa. Hancur berkeping-keping dan kosong. Sama sekali tidak ada energi spiritual. Aneh sekali, aneh sekali. Apa? Bukankah itu berarti Dantian dan kelima meridiannya benar-benar hancur? Bukankah itu berarti dia memang benar-benar tak berguna? Tidak, dengan kondisi seperti itu, bagaimana mungkin bisa berkultivasi hingga kekuatan 19.000 jin? Bagaimana cara berkultivasinya? Tanpa Dantian dan 5 meridian,
Dia tidak bisa melatih energi spiritual. Dia hanya bisa melatih tubuhnya saja. Meningkatkan kekuatan otot dan tulangnya. Kalau mau dibilang bagus, dia adalah kultivator fisik murni. Kalau mau dibilang jelek, itu hanyalah kekuatan kasar belaka. Tidak ada bedanya dengan kera di zaman purba. Hahaha, apa yang dikatakan Tuan Utusan sangat benar. Hanya dengan menguasai energi spiritual, barulah seseorang bisa menjadi ahli yang sejati. HMPH, bahkan jika dia masuk ke sekte suci Suantian, itu hanya akan membuang-buang sumber daya saja. HMPH, sama sekali tidak punya masa depan. Apa yang kamu banggakan barusan? Kamu itu hanya punya kekuatan kasar. Meskipun tubuh fisikmu sudah dilatih hingga 19.000 jin, tapi kamu tidak bisa melatih energi spiritual. Pada akhirnya, potensimu terbatas, dan itu tidak bisa diubah. Yeshuan, jangan banyak bicara. Janji 3 hari kita telah tiba. Saatnya menepati janji. Sekarang, di hadapan semua orang, aku menantangmu. Beranikah kau naik untuk bertarung hidup dan mati? Jenius atau tak berguna? Hidup atau mati? Mari kita lihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Yeshuan. Beranikah kamu naik dan bertarung hidup atau mati denganku? Baik, Ye Chen. Aku terima tantanganmu. Seperti yang semua orang tahu, kamu itu hanya punya kekuatan kasar. Itu tidak bisa disebut sebagai seorang kesatria sejati. Hanya dengan menggunakan senjata, ditambah dengan latihan jurus bela diri, barulah kekuatan terbesar bisa dikeluarkan. Aku akan membuktikan kepada semua orang, bahwa di hadapanku, kamu tetaplah orang yang tak berguna. Semakin banyak omong kosong yang kamu ucapkan, semakin bengkak wajahmu nanti saat ditampar. Aku khawatir kamu akan bunuh diri karena malu sebelum pertarungan selesai. Di jalan bela diri, Dantian dan 5 meridian, melatih energi spiritual adalah yang utama. Yang lainnya hanyalah pelengkap. Melatih tubuh pada akhirnya bukanlah jalan yang benar. Benar, meskipun kultivasi fisik murni adalah jalan yang sah, tapi pada akhirnya tetap harus kembali ke jalur utama. Dari dulu hingga sekarang, sangat sedikit yang berhasil. Dari 10 kultivator fisik, 9 gagal. Dan yang satunya lagi menangis dalam penyesalan. Ye Chen, apa yang membuatmu begitu sombong? Hanya dengan kemampuanmu, kamu tidak pantas membuat kakakku turun tangan. Biar aku yang memberimu pelajaran dulu. Benar, Ye Chen, dasar tak berguna. Apa yang kau sombongkan? Jangankan Nona Yeshuan dan Tuan Muda Yelan. Bahkan aku saja bisa membunuhmu dengan mudah. Oh ya? Karena kalian begitu percaya diri. Kalau begitu naiklah ke panggung. Kebetulan aku akan membereskan kalian berdua sekaligus. Ye Chen, kamu benar-benar sombong dan angkuh. Tapi karena kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan salahkan kami jika kemenangan kami tidak terhormat. Semuanya sudah lihat. Karena Ye Chen sendiri yang bersikeras cari mati. Maka kita kabulkan saja keinginannya. Menurut aturan klan Ye. Sekali naik ke panggung hidup dan mati, bukan hanya kemenangan dan kekalahan yang ditentukan, tapi juga hidup dan mati. Siapapun tidak boleh ikut campur, dan tidak boleh ada balas dendam. Benar. Pertarungan hidup dan mati pertemuan klan Ye, dimulai sekarang. Tuan Muda Lan, menurutmu, berapa jurus Ye Chen bisa bertahan melawan kita? Paling banyak, 1 jurus. Haha. Ye Chen ini bahkan tidak punya kata pembuka. Langsung menyerang. Benar-benar tipe orang yang kejam dan tidak banyak bicara. Memangnya kenapa? Ini pertarungan hidup dan mati. Kamu kira ini main rumah-rumahan yang harus diskusi dulu sebelum bertarung? Beberapa orang itu selalu menjadi bunga di dalam rumah kaca. Tidak pernah merasakan badai. Jadi mereka tidak mengerti prinsip-prinsip ini. Seringkali. Orang mati karena terlalu banyak bicara. Ye Chen, kamu berani-beraninya menyerang diam-diam. Aarg. Hah? Ini. Dalam sekejap mata, keduanya kalah. Ye Chen, si tak berguna itu, dengan 2 jurus, dia membunuh Ye Chong dan Yelan. Luar biasa. Bajingan kecil. Kau membunuh Lan Erku. Aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Orang tua bangka, memangnya aku takut padamu? Ya ah. Tuan penguasa kota, kau mau ikut campur? Kau sudah tua tapi tidak tahu diri. Kau melanggar aturan, tentu saja aku harus ikut campur. Kalian semua, kenapa masih diam saja? Maju, HMPH. Kenapa pertarungan hidup dan mati ini jadi pengeroyokan? Ye Chen, jelas-jelas kamu yang menyerang diam-diam lebih dulu. Hahaha, orang tua bangka. Apa yang kau sebut serangan diam-diam? Pertarungan sudah jelas dimulai. Kalau aku tidak bergerak, apa aku harus menunggu mereka membunuhku? Sudah disepakati, pertarungan hidup dan mati tidak boleh ada balas dendam. Kenapa bicaramu seperti kentut? Ye Chen, cari mati. Singa yang menerkam kelinci pun akan menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan hidup dan mati ini. Mana ada yang namanya serangan diam-diam? Lagi pula,
Siapa yang akan memberimu waktu untuk bersiap-siap? Benar-benar omong kosong. Bahkan aku pun sudah tidak tahan melihatnya. Yang lebih konyol lagi, sudah ada contoh kegagalan sebelumnya. Akan menyusul nasib yang sama. Aku hanya bisa bilang, dua junior dari klan Ye ini semuanya tidak berguna. Sampah tak berguna. Mati pun pantas. Kalian berdua, Yemo, sudah disepakati duel hidup mati tidak boleh ada balas dendam. Tapi kau tidak terima kekalahan. Menjilat ludah sendiri. Sangat pelin-pelan. Menurutku, lebih baik kau lepas saja posisi tetua agung keluarga Ye. Biar tidak memalukan diri sendiri. Dan jadi bahan tertawaan para pahlawan di seluruh dunia. Hei, Yemo. Anakmu yang lebih muda sudah 2 lawan 1 masih tidak bisa menang. Kau yang tua malah tidak punya etika bela diri. Orang lain maju karena tidak tahan melihatnya. Bertindak membela kebenaran. Kau malah memanggil seluruh dewan tetua untuk maju bersama. Apa kau tidak punya malu? Apa kau mau membuat seluruh keluarga Ye kehilangan muka? Awalnya bilang duel hidup mati. Sudah begitu 2 lawan 1. Kalah ya sudahlah. Ini malah mau mengeroyok. Aku sarankan kau hentikan saja. Jangankan keluarga Ye kalian. Bahkan muka seluruh kota Yangcheng kita. Hampir habis kau buat malu. Yemo, semua pahlawan di dunia ini sedang menonton. Cepat hentikan. Melotot apa kau? Kalau berani, ayo duel hidup mati denganku. Ayah, sudahlah. Aku pasti akan membalaskan dendam adik. Aku sendiri yang akan membunuh bajingan itu. Bajingan kecil. Tunggu sampai pertemuan klan selesai. Akan kucincang kau jadi ribuan keping. Dan juga pelayanmu, Ye Shuang itu. HMPH, Ye Chen, apa kau tahu? Aku tahu kau mau bicara omong kosong. Tapi jangan katakan dulu. Aku tidak mau dengar. Langsung saja naik ke panggung dan bertarung sampai mati. Ye Xuan telah membangkitkan meridian bela diri tingkat 1. Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai tingkat 55. Ranah kultivasinya bahkan sudah tingkat 9. Xuanwu emas. Memiliki bakat dewa bela diri. Bahkan 5 akademi besar dari sekte Xuantian. 4 diantaranya datang untuk merekrutnya. Dengan begitu banyak prestasi yang dimilikinya. Di seluruh benua Xuantian pun, dia adalah eksistensi yang sangat langka. Sementara Ye Chen, si jenius keluarga Ye yang telah jatuh. Si sampah yang melegenda, hari ini justru terus-menerus membuat orang terkejut. Dalam tes ketekunan, di tangga gravitasi, dia berhasil mencapai puncak. Jelas-jelas Dantian dan 5 meridiannya telah hancur. Tapi hanya dengan tekad, dia bisa mengalahkan junior keluarga Ye dalam sekejap. Dan saat tes bakat, dia bahkan memiliki bakat dewa perang tingkat 10. Di seluruh benua Xuanjie, dia adalah eksistensi yang langka bagai bintang di pagi hari. Tak disangka, di kota Yangcheng kita yang kecil ini, ternyata muncul sepasang jenius tersembunyi. Sekarang, keduanya akan bertarung. Siapakah yang akan menang? Oh, ronde pertama ternyata berakhir seimbang. Hahaha, ini baru menarik. Semuanya, bagaimana pendapat kalian tentang ronde ini? Jika hanya bicara soal kekuatan fisik, kekuatan Ye Chen sebesar 19.000 kati jelas lebih unggul dari Ye Xuan. Kekuatan seorang pendekar sejati tidak pernah terbatas pada hal itu. Tapi juga bergantung pada tingkatan teknik bela dirinya, tingkat kemahirannya. Bahkan konsentrasi energi spiritual yang tersimpan di Dantian, serta atribut dari 5 meridiannya. Benar, apa gunanya kekuatan fisik yang besar? Dantian dan 5 meridian adalah fondasinya. Apalagi Ye Xuan membangkitkan 5 meridian tingkat bumi. Hanya dengan penguatan dari energi spiritual Dantian saja. Aku khawatir itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Kecuali si orang barbar ini bisa menemukan metode kultivasi sejati untuk pembina tubuh murni. Tapi, apa itu mungkin? Belum tentu. Mungkin tingkatan teknik bela diri dan kekuatan gabungan Ye Chen tidak kalah dari Ye Xuan. Jangan lupa, dia adalah jenius keluarga Ye di masa lalu. Dia meraihnya lewat pertarungan sungguhan. Bagaimana jika dia benar-benar memiliki metode kultivasi pembina tubuh murni? Meskipun dalam jalan bela diri, kultivasi energi spiritual adalah dasarnya. Tapi jika kekuatan fisiknya cukup besar, bisa sepenuhnya melawan Ye Xuan secara langsung. Hasilnya akan sulit ditebak. Kau sendiri bilang bagaimana jika? Menurutmu, apa ada kemungkinan jika itu? Karena itu, aku berani pastikan, yang menang kali ini pasti Ye Xuan. Bibi Guru Bailing, bagaimana menurut Anda? Menurutku, segalanya mungkin terjadi. Terkadang, orang tidak boleh terlalu sombong. Kalau tidak, nanti akan sulit untuk menarik kata-katanya. Karena Bibi Guru Bailing berpendapat demikian. Kalau begitu mari kita lihat saja. Konsentrasi energi spiritualnya lebih tinggi. Garis keturunannya juga lebih murni. Sepertinya dalam 3 hari ini, sumber daya yang diberikan Yemo pada Ye Xuan tidak sedikit. Kekuatan 20.000 kati. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas Dantian dan 5 meridiannya sudah hancur.
dan tidak terdeteksi adanya penguatan dari harta karun rahasia. Kenapa kekuatannya malah bertambah, bukan berkurang? Hanya dalam 3 hari, dia justru menjadi lebih kuat daripada sebelum dia lumpuh. Luar biasa. Bukan. Ini seperti iblis. Ilmu pedang awan mengalir. Ilmu pedang tingkat kaisar kelas atas keluarga Ye. Jika dilatih hingga puncak, gerakannya akan secepat dan semulus awan yang mengalir. Sepertinya Ye Chen ini bukan cuma punya kekuatan kasar. Hanya dengan gerakan menghindar dan mundur yang sederhana, dia berhasil menetralkan jurus pedang Nona Ye Xuan. Sepertinya pemahaman Ye Chen tentang teknik bela diri tidak seburuk yang kita kira. Ilmu pedangnya memang bagus. Tapi, apa kau lupa siapa yang mengajarimu? Ah, Berani-beraninya pamer di depan ahlinya dan mempermalukan diri sendiri. Ah. Kenapa Ye Xuan hanya bisa menangkis? Dia tidak punya kekuatan untuk balas menyerang. Cuma segini kemampuanmu. Benar-benar mengecewakan. Bukankah kau bilang mau membuat semua orang mengerti kalau aku hanya punya kekuatan kasar dan tidak bisa dianggap sebagai pendekar sejati? Bukankah kau bilang mau membuat semua orang sadar kalau aku ini seorang sampah? Kalau begitu sekarang, siapa sampah yang sebenarnya? Memang pantas disebut jenius keluarga Ye di masa lalu. Hanya mengandalkan kekuatan fisik dan teknik, dia bisa membuat Ye Xuan, si putri kebanggaan langit, terdesak hingga terus mundur. Benar? Sejak pukulannya berhasil mendarat tadi, dia memanfaatkan kegelisahannya. Sementara Ye Xuan benar-benar berada di posisi yang tidak menguntungkan. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sungguh sulit dipercaya. perkataan bibi guru Bailing memang ada benarnya. HMPH, jangan senang dulu. Ye Xuan belum menggunakan 5 meridiannya. Xuan R, gunakan 5 meridianmu. Habisi bajingan itu. Sekarang, akan kutunjukkan padamu kekuatan sejatiku. 5 meridian tingkat bumi, tebasan es kacau. Bingling Luan. Pantas saja kau begitu percaya diri. Ternyata kau sudah tahu dari awal, kalau atribut 5 meridiannya adalah meridian bumi tingkat 9. Hahaha, benar? Itu adalah 5 meridian tingkat bumi tingkat 9, Bingling Luan. 5 meridian terbagi menjadi tingkat langit, bumi, misterius, dan kuning. Membangkitkan tingkat misterius saja sudah merupakan berkah dari leluhur. Sedangkan 5 meridian tingkat 9 ini, ditambah dengan bakat tingkat 9, selama ada sumber daya yang cukup, masa depannya pasti akan menjadi seorang dewa bela diri. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tuan Muda. Tuan Muda. Tidak apa-apa. Meskipun ilmu pedangku lebih cepat, dan teknikku lebih baik, terlihat seperti aku menguasai keadaan. Tapi tanpa penguatan dari 5 meridian, pedangku menjadi sangat rapuh. Aku khawatir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sulit dibayangkan. Ye Chen ini, di usianya yang semuda ini, ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat seperti ini. HMPH. Di usia kita dulu, mungkin kita tidak sebanding dengannya. Dalam ilmu pedang, mungkin hanya bibi guru Bailing yang bisa menandinginya. Selain itu, sepertinya tidak ada orang kedua. Ilmu pedang Ye Chen memang bagus. Sayang sekali, dia tidak punya dantian dan 5 meridian. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Kalau terus begini, anak ini pasti kalah. Ye Chen, aku tahu kau dulu seorang jenius. Bakatmu tiada tara, kekuatan kasarmu cukup besar. Aku mengakuinya. Tanpa dantian dan 5 meridian, kau tidak bisa memperkuat dirimu sendiri. Pada akhirnya itu adalah jalan yang mustahil. Akan kutunjukkan padamu betapa luasnya dunia ini. Lihat baik-baik. HMPH. Ini. 4 pedang dalam satu tarikan napas. Bentuknya seperti ombak yang mengamuk. Suaranya seperti gelombang yang marah. Ilmu pedang Ruo Shui. Salah satu dari 5 ilmu pedang pamungkas sekte suci Xuantian. Ilmu pedang Ruo Shui. Simen King. Keluarga Simen kalian bahkan memberikan ilmu pedang Ruo Shui padanya. Nona Ye Xuan adalah tunangan dari tuan muda kami, Simen Yu. Bahkan kepala akademi kami sangat memperhatikannya. Apa salahnya memberikan ilmu pedang ini padanya? Ternyata ilmu pedang Ruo Shui. Sepertinya pertarungan ini tidak ada keraguan lagi. Ya, Ye Chen pasti kalah. Ye Xuan pada dasarnya sudah memiliki meridian bela diri tingkat bumi tingkat 9.
Ditambah lagi dia menguasai ilmu pedang sehebat ini. Mustahil bagi Ye Chen untuk menang melawannya. Ye Xuan ini sudah pasti menang. Didukung oleh sekte besar memang beda. Bahkan bisa mendapatkan ilmu pamungkas. Ah, sayang sekali. Di kota yang kita ini, paling tinggi kita hanya punya jurus tingkat kuning. Kekalahan Ye Chen ini terlalu tidak adil. Oh, Xuan, bagus sekali. Meskipun Ye Xuan adalah orang dari keluarga Simen kalian, tapi bagaimanapun juga dia belum resmi menikah, dan belum resmi menjadi murid sekta. Kalian berani-beraninya memberikan ilmu pedang Ruo Shui padanya tanpa izin. Setelah kembali ke sekta, aku pasti akan melaporkannya pada Xingtang. Tapi, hanya mengandalkan ilmu pedang Ruo Shui untuk menang. Menurutku belum tentu. Oh, Ye Xuan sudah menggunakan ilmu pedang Ruo Shui. Apa duel ini masih menyisakan keraguan? Niat pedang yang sangat kuat. Ternyata Ye Xuan juga menguasai ilmu pedang seperti ini. Keluarga Ye tidak mungkin punya teknik bela diri setingkat ini. Sepertinya orang dari keluarga Simen yang mengajarinya. Ini baru menarik. Lihat baik-baik. Pedangku ini bernama Ruo Shui. Ruo Shui? Ya, ayo, dengan pedang ini. Kita tentukan hidup dan mati. Apa yang dilakukan Ye Chen? Kenapa dia membuang senjatanya? Jangan-jangan dia tahu tidak bisa menang. Jadi dia menyerah begitu saja. Kalau tidak, apa mungkin dia sedang menyiapkan jurus pamungkas? Aku tidak akan mengecewakanmu, dasar sampah. Aku tidak akan mengecewakanmu, dasar sampah. Ye Chen ini jelas-jelas bagaikan telur diadu dengan batu. Bahkan tidak menggunakan pedang. Menahannya hanya dengan kekuatan fisik. Ini benar-benar cari mati. Ye Chen, aku pernah menganggapmu cinta sejatiku. Seperti keluargaku sendiri. Memperlakukanmu dengan segala kebaikan. Kamu pernah menjadi orang terpenting dalam hidupku. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Ternyata semua ini hanyalah hayalan. Semuanya palsu. Mulai sekarang. Semua ini akan lenyap bagai asap. Karena aku akan memberitahumu. Aku juga punya satu jurus pedang. Pedang ini akan menentukan kemenangan. Sekaligus memutuskan semua dendam di antara kita. Dengan pedang ini, aku akan membuatmu sadar. Bahwa semua kebanggaanmu. Di hadapanku. Sudah tak berarti. Ujung pedang 9 ruas. Secercah cahaya dingin di telapak tangan. Menciptakan keajaiban. Membuka jalan antara hidup dan mati. Mati kau, Tuan Muda. Dengan hati laksana Buddha, aku gerakan pedang ini. Kilau dinginnya mengubur semua sebab dan akibat. HMPH. Bagaimana mungkin? Ye Chen benar-benar menang. Ye Xuan kalah begitu saja. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xuan yang menggunakan ilmu pedang air jatuh ternyata kalah. Sulit dipercaya. Benar-benar sulit dipercaya. Ternyata, di dunia ini segalanya memang mungkin terjadi. Hahaha, bagus, bajingan. Kau pasti curang. Jelas-jelas dantian dan 5 meridianmu sudah hancur. Bagaimana mungkin kau bisa menggunakan jurus bela diri sekuat itu? Bukan urusanmu. Kau. Kurang ajar. Tua bangka, menyingkir dariku. Mati kau, beraninya kau. Tuan Muda. Bajingan kecil. Cepat hentikan. Buka mulutmu. Terima kasih banyak, Tetua. Tidak apa-apa. Bajingan kecil, cepat kemari, berlutut, dan akui dosamu. Dosa apa yang kulakukan? Lancang. Huangbo, kau pikir kau siapa? Beraninya kau menentangku. Aku bilang kau bersalah, maka kau memang bersalah. Jangan paksa aku turun tangan sendiri. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Ye Chen, memangnya kenapa kalau nilai ujianmu lebih baik dariku? Memangnya kenapa kalau kau berhasil mengalahkanku? Di hadapan orang yang benar-benar kuat, kau selamanya hanyalah seekor semut. Bocah, nasibmu sudah tamat. Ye Chen ini telah menyinggung utusan dari sekte suci Suantian. Hari ini, siapapun tidak akan bisa menolongnya. Hahaha. Jadi begini kelakuan sekte suci Suantian kalian. Mengandalkan kekuatan sekte kalian. Kalian bisa mengganggu duel hidup dan mati orang lain. Bertindak sesuka hati. Dan menginjak-injak orang lain.
Memang, lalu kenapa? Bajingan kecil. Kekuatan. Jika aku punya kekuatan yang cukup, siapa yang berani meremehkanku seperti ini? Jika aku punya kekuatan yang cukup, siapa yang berani menghinaku seperti ini? Kuat. Aku harus menjadi kuat. Hanya dengan kekuatan yang cukup, aku bisa melindungi diriku sendiri dan menjaga orang-orang yang kusayangi. Sampah, meskipun hasil ujianmu lumayan bagus. Tapi dalam pertarungan sungguhan, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Benarkah? Haha. Kalau begitu, kau hanya bisa menindas yang lebih lemah. Jika kita seumuran, aku yakin kau tidak akan sehebat itu. Kau benar-benar keterlaluan, menghina tubuh pedang. Ujung pedang 9 ruas. Kerahkan seluruh kekuatan. Akan kulawan sekuat tenaga. Makhluk tak tahu malu. Hari ini akan kubuat kau sadar. Kalau kau selamanya tetaplah sampah. Hentikan. Berhenti. Simon King, apa kau sudah cukup membuat keributan? Kau sudah terlalu jauh ikut campur. Sejak kapan duel hidup dan mati keluarga Ye menjadi urusanmu? Beraninya kau menggunakan kekuasaan sekte suci Suantian untuk menindas orang lain sesuka hati. Bibi Guru Bailing. Jangan-jangan kau mau membela sampah ini. Kau harus pikirkan baik-baik. Sampah sepertinya, masa depannya sudah pasti sangat terbatas. Sama sekali tidak layak dibela. Aku punya pendirian sendiri. HMPH. Xuan Er tadi menderita luka dalam yang parah. Meskipun sudah meminum pil dari utusan Simon King, tapi kondisinya masih belum begitu baik. Ditambah lagi, baju zirah pelindungnya hancur. Jika Xuan Er terus bertarung, dia pasti akan dibunuh oleh Ye Chen. Ada apa, tua bangka? Rencana licik apa lagi yang sedang kau susun? Apa kau sedang mencari-cari alasan untuk menghentikan duel hidup dan matiku dengan Ye Xuan, atau mencari alasan untuk menyingkirkanku? Katakan saja, semua orang sedang menunggu untuk mendengarnya. Ye Chen. Aku rasa pertarungan kali ini tidak adil. Kau pasti curang, dasar anjing tua. Apa kau masih punya muka? Dulu aku menghajar anakmu dan Ye Chong sendirian. Kau bilang itu serangan diam-diam. Kau bahkan mau mengeroyokku. Lalu aku duel 1 lawan 1 dengan Ye Xuan dan aku menang lagi. Kau malah menuduhku curang. Muka tembokmu itu lebih tebal dari panggung hidup dan mati ini. Para tetua keluarga Ye, dengarkan, Ye Chen telah membangkang dan membuat onar. Bunuh dia untukku. Sifat tak tahu malu keluarga Ye ini benar-benar tidak ada batasnya. Mereka benar-benar tidak bisa menerima kekalahan. Bukan cuma tidak bisa menerima kekalahan. Ini sudah sangat tidak tahu malu. Ye Chen menang, mereka bilang dia curang. Si Ye Mo ini memang kelakuannya seperti itu. Ye Mo ini benar-benar mencoreng nama baik keluarga Ye. Bahkan mencoreng nama baik kota Yangcheng. Memang benar. Semua pahlawan dari seluruh negeri berkumpul di sini. Kelakuanmu yang seperti ini, benar-benar sangat memalukan. Hehehe. Mau bagaimana lagi? Ye Lan adalah putra kandungnya. Dan Ye Xuan adalah putri kesayangan yang paling dia harapkan. Ye Mo pasti tidak akan membiarkan putrinya mati. Hanya saja, caranya ini benar-benar terlalu memalukan. Sebagai tuan kota Yangcheng, aku pun merasa malu. Kalian masih diam saja. Cepat bunuh dia untukku. Tetua Agung. Telah keluar dari pengasingan. Tetua Agung. Tetua Agung. Anda sudah keluar dari pengasingan. Semuanya, maaf sudah membuat kalian tertawa. Ye Mo, beraninya kau. Berani-beraninya kau bertindak melampaui wewenangmu, mengabaikan aturan panggung hidup dan mati. Mulai saat ini, jabatan Tetua Agung Ye Mo dicabut. Dia diturunkan menjadi anggota klan biasa, dan harus merenungi kesalahan di Gunung Belakang selama 3 tahun. Tapi, bagaimana dengan duel hidup dan mati ini? Duel di panggung hidup dan mati telah disepakati di hadapan para pahlawan negeri. Tentu saja harus diselesaikan sampai tuntas. Perkataanmu ada benarnya juga. Tetua Agung. Xuan Er memiliki urat nadi bela diri tingkat kaisar tingkat 9. Dia juga orang terpilih surgawi tingkat 9. Terlebih lagi, banyak orang dari 4 akademi besar sekte suci Suantian datang. Mereka semua ingin menerimanya sebagai murid. Selain itu, bahkan si Menyu dari rumah sakit Baijin pun menaruh hati pada Xuan Er. Memilihnya sebagai calon istri. Bisa dibilang masa depannya tidak terbatas. Sedangkan Ye Chen, dia hanya beruntung bisa mengalahkan Xuan Er. Dan tiannya hancur. Kelima meridiannya lenyap. Sampah sepertinya. Seumur hidupnya mungkin hanya bisa melatih kekuatan kasar. Jadi pencapaiannya akan sangat terbatas. Tetua Agung, Anda tidak perlu demi orang tak berguna sepertinya melawan sekte suci Suantian. Ye Chen, apa benar Dantian dan kelima meridianmu sudah hancur total? Itu semua karena Ye Mo dan Ye Xuan,
ayah dan anak itu, yang bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakaiku. Aku berjuang mati-matian untuk keluarga Ye. Saat aku terluka parah, mereka malah mengambil kesempatan untuk menghancurkan dantianku, mengambil kelima meridianku, memaksaku membatalkan pertunangan, mencabut gelarku sebagai tuan muda, bahkan mencoba membunuhku. Terutama kau, Ye Xuan. Kalau bukan karena kau mengambil meridianku, dan menggabungkannya dengan meridianmu sendiri, bagaimana mungkin kau bisa memiliki garis keturunan tingkat kaisar tingkat 9? Atas dasar apa kau memilikinya? Jadi begitu rupanya, Ye Chen, si jenius di masa lalu. Kenapa bisa jadi sampah? Pantas saja, Ye Xuan sebelumnya tidak begitu terkenal. Kenapa tiba-tiba dia jadi jenius? Sayang sekali, andai saja Ye Chen tidak menjadi cacat, kota Yang Cheng kita akan benar-benar melahirkan seekor naga sejati. Jadi ini semua perbuatan kalian berdua, ayah dan anak, tetua agung. Sekarang sudah terlambat untuk membicarakan semua ini. Dia hanyalah seorang sampah. Sekarang hanya Xuan Er, yang menjadi harapan masa depan keluarga Ye. Ye Xuan tidak boleh mati. Ini menyangkut masa depan keluarga Ye. Selain itu, hubungan Ye Xuan dengan sekte suci Xuantian sangat dalam. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Jika terjadi sesuatu pada Ye Xuan, kita tidak akan sanggup menanggung kemarahan keluarga Simen dari Akademi Baijin. Ye Chen, mulai saat ini. Selain gelar tuan muda, semua perlakuan yang kau terima sebelumnya akan dipulihkan. Tetapi, masalah duel di panggung hidup dan mati berakhir di sini. Hahaha. Dulu saat keluarga Ye mengalami bencana, ayahkulah, karena menganggap kita sesama keluarga Ye, turun tangan membantu keluarga Ye di kota Yang Cheng. Beberapa tahun setelahnya, semua ancaman dari luar untuk keluarga Ye diselesaikan oleh ayahku dan aku. Aku telah berjuang dan berjasa untuk keluarga Ye, melindunginya dengan mempertaruhkan nyawaku. Tapi pada akhirnya, Ye Xuan dan Ye Mo mencelakaiku seperti ini. Dan kau, sebagai tetua agung, hanya diam saja. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu semua karena kau merasa dantianku sudah hancur. Kelima meridianku telah direbut. Tidak punya nilai guna sama sekali. Jadi tidak ada gunanya memperjuangkan keadilan untukku, Ye Chen, jika harus menyinggung perasaan Ye Mo dan yang lainnya. Benar. Ye Chen. Kau harus memikirkan gambaran besarnya. Jangan tidak tahu diuntung. Tidak tahu diuntung, tetua agung. Meskipun kau sedang dalam pengasingan, tapi aku yakin, kau sudah tahu dengan jelas semua tipu muslihat Ye Mo. Alasan kau tidak menghentikannya, tidak lain karena sejak ayahku meninggalkan keluarga Ye. Posisi kepala keluarga Ye sudah lama kosong. Menunggu kesempatan. Kau sekarang hanya menonton dari seberang sungai. Tak lain hanya ingin melihat harimau bertarung dari atas gunung. Lalu memetik keuntungan seperti nelayan. Masih bilang demi kebaikan bersama. Kenapa harus berpura-pura begitu suci dan bermoral? Ayah dan anak Ye Chen ini, pada akhirnya, ketulusan mereka disia-siakan. Dan keluarga Ye benar-benar sekelompok. Meskipun aku adalah lawan mereka, tapi aku merasa kasihan pada mereka. Benar sekali, kan? Meskipun perselisihan keluarga tidak terhindarkan, tapi memperlakukan pahlawan keluarga seperti ini pasti membuat orang lain merasa kecewa. Sungguh memuakkan. Pada akhirnya, kami tetaplah orang luar. Meskipun marga kita sama-sama Ye, di lubuk hati kalian. Kalian tidak pernah menganggap kami sebagai keluarga sendiri. Bahkan aku, Ye Cheng, telah bertarung mati-matian dalam ratusan pertempuran demi klan Ye kalian. Yang paling konyol adalah, Semakin aku kuat, apakah kalian semakin merasa bahwa aku, Ye Cheng, adalah duri dalam daging bagi kalian? Dia itu duri dalam daging yang ingin kucabut sampai ke akarnya. Kalian ingin menyingkirkan masalah ini selamanya. Aku, Ye Chen yang hina ini, kenapa harus berharap lebih? Sekarang, di hadapan seluruh pahlawan di dunia, aku umumkan, aku, Ye Chen, mulai saat ini keluar dari keluarga Ye Yang Cheng. Mulai sekarang dan seterusnya. Keluarga Ye Yang Cheng tidak punya hubungan apapun lagi denganku. Wah, Ye Chen ini benar-benar mau memutuskan hubungan dengan keluarga Ye. bagi kita, ini justru adalah hal yang bagus. Ye Chen, apa kau sungguh-sungguh? Ye Chen, siapa yang menyuruhmu pergi? Tetua Agung, Ye Chen. Meskipun dantiannya sudah hancur, tapi dia masih punya kekuatan fisik yang luar biasa. Sekarang setelah semuanya jadi begini, dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Ye. Kalau kita biarkan dia pergi begitu saja, dia pasti akan menjadi ancaman. Kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksekusinya di tempat, untuk melenyapkan masalah di masa depan? Benar. Karena Ye Chen sudah berkhianat, dia pasti menyimpan dendam. Kalau tidak membunuhnya, di masa depan dia pasti akan memihak musuh dan berbalik menyerang keluarga Ye. Jadi, aku sarankan kita segera bertindak. Basmi rumput sampai ke akarnya. Ya, ayo. Ye Chen telah membangkang dan membuat kekacauan, mengkhianati keluarga. Menurut aturan, hukumannya adalah mati. Pengawal, tangkap dia. Baik.
Jangan takut, aku akan melindungimu. Tuan Muda, aku tidak takut, Tuan Muda. Aku mau menemani Tuan Muda. Aku juga mau menemani Tuan Muda. Kak Qianli. Kak Qianli, Kak Qianli. Cepat bangun, ini darurat. Ada apa? Gerombolan tua bangka itu tidak punya etika bertarung. Mereka mau mengeroyokku. Aku berpikir, kalau aku tidak bisa menang, apa ada cara kabur yang lebih elegan? Jangan panik. Dalam jurus tubuh pedang abadi, ada satu jurus pamungkas bernama pedang pemisah Yin dan Yang. Begitu jurus ini dikeluarkan, Yin dan Yang akan terpisah. Entah kau yang mati, atau dia yang binasa. Terdengar seperti untung-untungan. Tidak juga. Jurus ini tidak punya tingkatan, tidak punya bentuk gerakan. Penggunaan intinya sepenuhnya bergantung pada sejenis kekuatan yang percaya diri dan tak terkalahkan. Untuk mendapatkan pengakuan dari pedang 9 ruas. Dengan begitu, kau bisa membangkitkan kekuatan mengerikan di dalamnya. Soal apakah kau bisa mendapat pengakuannya atau tidak, itu semua tergantung pada takdirmu. Artinya, kau harus punya rasa percaya diri yang cukup, agar bisa bertahan hidup. Hei, Kak Jianing, bisakah kau berhenti bercanda? Aduh, jurus pamungkas yang berisiko seperti ini apa bedanya dengan bunuh diri? Ye Chen, mati kau. Angin bertiup. Angin bertiup. Ternyata tetua bayi dari sekte suci Xuantian. Ada urusan penting apa gerangan? Urusan penerimaan murid baru sekte suci Xuantian kami belum selesai. Sekte suci Xuantian menerima murid. Lalu apa hubungannya dengan Ye Chen? Jangan-jangan sekte suci Xuantian juga mau merekrut Ye Chen? Kenapa tidak? Apa? Tidak mungkin. Sampah seperti ini pun kau mau? Apa kau sedang bercanda? Simen King, menurutku kaulah yang sedang bercanda. Ye Chen di usia yang begitu muda sudah punya tingkat kultivasi seperti ini. Meskipun dantiannya hancur, dan kelima meridiannya lenyap, dia tetap bisa menciptakan keajaiban, mengalahkan level 55. Dan itu adalah Ye Xuan yang sudah melepaskan kekuatan 5 meridiannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius yang langka. Benar. Baik itu tes kemauan, maupun tes bakat. Ye Shen telah menghancurkan Ye Xuan sepenuhnya, meskipun dantiannya hancur, dan kelima meridiannya lenyap. Tapi dia bisa menciptakan berbagai keajaiban. Menurutku, dia punya potensi yang tak terbatas. Kalau dia benar-benar menemukan cara untuk melatih tubuh fisik murni di seluruh benua Xuanjie, dia mungkin akan menjadi eksistensi yang langka bagai bintang di pagi hari. Lagi pula, Ye Xuan sudah bertunangan dengan Bai Jinren. Aku tidak terburu-buru lagi. Aku akan coba bertaruh. Aku bertaruh di masa depan dia masih bisa menciptakan keajaiban. Bagaimanapun juga. Ye Chen, aku, Wu Mingyue, menginginkannya. Hei, dengar ya, Bei Tanggui. Apa maksudmu Akademi Wuming kalian menginginkannya? Ye Chen adalah orang yang aku pilih sendiri. Ye Chen, Akademi Kincang kami dengan tulus mengundangmu untuk bergabung. Selama kau bergabung dengan kami, kitab rahasia dan jurus kultivasi Akademi Kincang bisa kau pilih sesukamu. Selain itu, akan ada petinggi yang akan menerimamu sebagai murid, dan mengajarimu secara pribadi. Bagaimana? Ye Chen, Akademi Wuming juga menyambutmu. Selama kau bergabung dengan kami, di Akademi Wuming, bukan hanya jurus kultivasi dan teknik bela diri yang bisa kau pilih sesukamu. Akan ada juga petinggi yang menerimamu sebagai murid. Kami juga akan memberimu sumber daya yang melimpah untuk mengatasi semua kekhawatiranmu dalam berkultivasi. Kedua akademi sekarang mengabaikan Ye Xuan dan malah berebut Ye Chen. Dan syarat yang mereka tawarkan lebih tinggi dari yang untuk Ye Xuan. Utusan ini sepertinya lebih menghargai Ye Chen. Meskipun dantian Ye Chen hancur dan kelima meridiannya lenyap, terlihat seperti sampah. Tapi untuk sekte besar seperti sekte suci Xuantian, mungkin saja mereka punya cara untuk memperbaikinya. Atau mungkin ada jalan lain. Benar, sekte suci Xuantian punya sejarah panjang dan harta karun rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Hal itu mungkin saja terjadi. Ye Chen bahkan tidak punya 5 meridian, tapi sudah punya kekuatan seperti itu. Kalau dia benar-benar bisa memulihkan 5 meridiannya, seberapa mengerikan kekuatannya nanti. Bahkan jika tidak bisa dipulihkan, dia masih bisa mencoba jalur kultivasi fisik murni. Dalam sejarah, ada orang yang dantiannya hancur, dan kelima meridiannya lenyap. Tapi secara tak terduga berhasil mencapai puncak jalan bela diri, menjadi seorang ahli yang tiada tanding. Jadi, segalanya mungkin terjadi. Sialan. Kalau dipikir-pikir. Sepertinya memang begitu. Sayangnya, kita sudah menyinggung Ye Chen habis-habisan. Dan karena hubungan Ye Xuan dengan Akademi Taiji, Ye Chen pasti tidak akan diterima. Sialan, kenapa bisa jadi begini? Sialan, kenapa bisa jadi begini? Tua bangka, jangan hanya berdiri melamun di sana. Cepat serahkan sumber daya kultivasi yang kau utangkan padaku. Sumber daya kultivasi apa? Jangan pura-pura bodoh di hadapanku. Kita sudah punya perjanjian taruhan sebelumnya. Kau kalah. Kau harus mengembalikan semua sumber daya kultivasi yang menjadi hakku. Kenapa? Apa kau mau mengingkari janji di hadapan seluruh pahlawan di dunia? Xuan Er belum kalah. Apa kau benar-benar berpikir kau sudah menang? Begitukah? Baiklah. Duel hidup dan mati,
Dilanjutkan. HMPH, lancang sekali. Nona Yeshuan adalah jenius dari Akademi Baijin kami. Dan tunangan dari si Menyu. Beraninya kau menyinggungnya. Cari mati. Simen King, sombong sekali kau. Apa kau benar-benar berpikir bisa mewakili keluarga Simen? Atau mungkin keluarga Simen bisa mewakili sekte suci Xuantian? Jangan menyombongkan diri dengan meminjam kekuatan orang lain di sini. Biar ku beritahu, Ye Chen, aku akan melindungimu. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Simen MU itu. Paman Guru Bailing. Apa kau yakin mau ikut campur? Aku pasti akan ikut campur. Ye Chen, aku umumkan. Kau adalah orang dari sekte suci Xuantian. Aku ingin menerimamu sebagai muridku secara pribadi. Aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu? Bahkan tuan ini, aku sendiri yang akan mengangkat Ye Chen sebagai muridku. Benar. Padahal, bahkan saat Ye Xuan menunjukkan penampilan yang luar biasa tadi, tuan ini tidak bilang mau menerima murid. Kita tertipu? Kalian semua ditipu oleh keluarga Ye. Mulai sekarang, siapapun yang bilang Ye Chen tidak becus, akan berurusan denganku. Terima kasih banyak, Guru, atas kesempatannya. Baiklah. Karena kau adalah muridku, maka ada beberapa hal yang harus kuselesaikan untukmu. Yemo, aku berimu dua pilihan. Pertama, penuhi perjanjian taruhan. Kedua, duel hidup dan mati antara Ye Chen dan Ye Xuan dilanjutkan. Sialan. Tetua Agung. Ini, pengawal, tangkap tetua pertama. Apa yang kalian lakukan? Kau harus menerima kekalahan dalam taruhan. Aku perintahkan kau untuk memenuhi perjanjian taruhan. Sumber daya kultivasi Ye Chen yang kau tahan. Kembalikan, apa? Kalian berani memperlakukanku seperti ini demi Ye Chen. Jangan lupa, Xuan Er dan si Menyu sudah bertunangan. Kalian seharusnya berpikir jernih. Betapa besar bantuannya hal itu bagi keluarga Ye kita. Sekarang Ye Chen sudah mengkhianati keluarga Ye kita. Tindakan kalian ini, sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Jangan gunakan itu untuk menekanku. Karena kau tidak mau. Maka sita saja seluruh hartanya. Tuan, tolong ayah saya, ini. Ini adalah urusan keluargamu. Aku tidak bisa ikut campur. HMPH, sialan, bocah bajingan. Aku pasti akan membunuhmu, sampah sialan. Apa kau ingat kata-kata yang pernah kau ucapkan sebelumnya? Di benua Swansea, yang kuatlah yang dihormati, sementara yang lemah hanya akan diinjak-injak. Kamu di hadapanku sekarang adalah pecundang yang sangat lemah. Katanya duel hidup dan mati. Kamu kalah, tapi malah mau kabur menyelamatkan diri. Kamu tidak pantas menjadi lawanku. Memangnya kamu siapa? Kamu benar-benar pikir bisa mengalahkanku? Di belakangku ada keluarga Simen. Sumber daya dan kekuatan mereka dalam segala aspek lebih kuat darimu. Kamu hanya beruntung bisa menang dariku kali ini. Tapi cukup 3 bulan. Tidak, setengah bulan saja. Aku akan menghancurkanmu. Aku memang lebih kuat darimu. Sudah kuperingatkan dari awal. Kamu banyak sekali membual. Semua omong kosongmu itu, pada akhirnya hanya akan membuatmu malu sendiri. Tapi kamu tidak percaya. Hasilnya, sekarang semua orang tahu. Kamu, Ye Xuan, gagal pamer kekuatan. Wajahmu ditampar sampai bengkak. Sebaiknya kamu berhenti membual. Memalukan. Kalau memang mau berkelahi, kita lanjutkan saja duel hidup dan mati ini. Kamu, Yes Hen, karena kau memperlakukanku, maka jangan salahkan aku jika tidak tahu balas budi. Aku juga mengumumkan, mulai saat ini, aku keluar dari keluarga Ye. Benar, tidak ada gunanya tinggal di keluarga Ye ini. Aku bersedia bergabung dengan Akademi Baijin, dan pergi bersama Anda, Tuan. Bagus. Ini baru pilihan yang paling bijaksana. Keluarga Ye yang kecil ini hanyalah tempat terpencil. Tinggal di sini benar-benar menyia-nyiakan bakatmu. Nona Ye Xuan, dengan bakat seperti Anda, di seluruh benua Xuan, adalah eksistensi yang sangat langka. Anda pantas mendapatkan panggung yang lebih luas. Penghinaan hari ini, kelak akan kubalas 100 kali lipat. Kalau bukan karena kalian yang berbuat tidak adil, mana mungkin kalian dipermalukan seperti kalian ini murni cari malu sendiri. Rasakan akibat perbuatan sendiri, memang pantas. Jangan senang dulu. Nanti setelah sampai di sekte suci Xuantian, semua yang hilang dariku hari ini, harga diriku, kepentinganku, akan kuperhitungkan denganmu satu persatu. Akan kubuat kau sadar, antara kamu dan tunanganku, si Menyu, tidak ada bandingannya. Dia adalah naga sejati, sementara kamu hanyalah seekor semut. Baiklah. Aku tunggu.
Untung saja kamu tidak mati di panggung duel ini hari ini. Suatu hari nanti, akan kubuat kau melihat dengan mata kepalamu sendiri, yang kau sebut jenius sialan itu. Tunanganmu yang kau banggakan, si Menyu, akan kuinjak-injak di bawah kakiku seperti dirimu hari ini. Kulihat apa kau masih punya hak untuk bersikap sombong. Kuharap saat itu kau tidak akan terlalu malu. Sampai bunuh diri di tempat. Kalian semua bolehnya sekarang. Jangan cuma adu mulut di sini. Memalukan saja. Ye Chen, jalan di depan masih panjang. Kita lihat saja nanti. Ye Chen, memangnya kamu pantas? Bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut tuan muda si Menyu kami. Kusarankan kau jangan pergi ke sekte suci Suantian. Nanti kau hanya akan sadar betapa lemahnya dirimu. Dan kau hanya akan merasa sangat rendah diri dan putus asa karena ucapanmu hari ini. Ayo pergi. Ini adalah Liontin Giok milikku. Kau bisa membawa Liontin Giok ini ke sekte suci Suantian. Langsung masuk ke Akademi Qilian. Menjadi muridku. Terima kasih, Guru. Anak baik, keberanianmu patut diacungi jempol. Selamat bergabung di Akademi Qilian. Aku percaya padamu. Semangat, cepatlah datang. Di sekte suci Suantian, kalahkan si bocah si Menyu itu. Ye Chen. Sampai jumpa di sekte suci Suantian. Ye Chen. Kalau begitu kita bertemu dalam mimpi saja. Selamat bergabung dengan sekte suci Suantian. Ye Chen, meskipun dantian MU hancur, dan kelima meridianmu lenyap, tapi dari dirimu, aku melihat semangat pantang menyerah. Kuharap di masa depan kau bisa terus menciptakan keajaiban, dan menjadi pendekar terkuat. Terima kasih, kedua senior. Karena hari ini tidak memilih akademi Anda yang terhormat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hahaha, kita berasal dari sekte yang sama, jadi sama saja. Anak ini punya bakat luar biasa. Hatinya seteguh batu karang, tegas dalam membunuh, tidak sombong maupun rendah diri. Jika dia bisa mengatasi masalah dantian dan 5 meridiannya, kelak dia pasti akan terbang tinggi. Ayo pergi. Selamat, Tuan Muda Ye, telah bergabung dengan sekte suci Suantian. Jika ada kesempatan di kemudian hari, silakan datang berkunjung ke kota Feng. Selamat, Tuan Muda Ye, telah bergabung dengan sekte suci Suantian. Kalau ada waktu, datanglah berkunjung ke kota Huo. Pintu kota Huo akan selalu terbuka untukmu. Jika ada kesempatan, saya pasti akan berkunjung. Baik, sampai jumpa lagi. Kami menunggumu. Ye Chen, aku salah soal kejadian sebelumnya. Sekarang aku secara resmi mengumumkan. Mulai hari ini, kamu adalah tuan muda keluarga Ye. Bukan hanya itu, kamu juga adalah kepala keluarga Ye selanjutnya. Kepala keluarga? Siapa yang masih peduli? Aku sudah mengumumkannya. Bahwa aku, Ye Chen, keluar dari kota Yang, dan tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Ye. Ayo pergi. Hahaha. Keluarga Ye kalian hebat sekali, ya, punya kartu bagus malah dimainkan sampai hancur lebur, memaksa satu jenius pergi, dan memaksa jenius lainnya keluar dari keluarga. Keluarga Ye kalian ini benar-benar dewa, ya. Hahaha, ini namanya buang semangka pungut wijen, bukan? Hasilnya, wijennya pun tidak dapat. Hahaha. Maaf ya, aku tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Gayanya sangar seperti macan. Dilihat sekilas saja sudah kelihatan bodoh. Haha. Manuver sok keren kalian itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kalian. Sekarang, aku secara resmi mengumumkan. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Luoku dan keluarga YMU memutuskan hubungan sepenuhnya. Bukan hanya itu. Selanjutnya kalian adalah musuh bebuyutan keluarga Luo. Hahaha. Sekarang aku secara resmi mengumumkan. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Jiku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Y. Bukan hanya itu. Siapapun dari keluarga Y yang muncul di hadapan kami, akan kami bunuh satu persatu. Kalian keluarga Y, urus saja diri kalian sendiri. HMPH, pergi. Keluarga ini hancur sudah. Tuan muda, selanjutnya kita mau kemana? Ke sekte suci Suantian. Apa aku bisa masuk sekte tanpa memiliki ilmu kultivasi? Lagi pula, aku juga sakit. Tenang saja, Tuan Muda sudah berjanji padamu. Pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan penyakitmu.
Sekarang kau hanya perlu fokus berlatih kitab rahasia itu. Dengan begitu, kau bisa menekan penyakitmu untuk sementara. Siapa tahu di masa depan kau malah punya kesempatan untuk menjadi ahli tiada tanding yang lebih hebat dari Tuan Muda. Baik, aku pasti akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Di masa depan, aku akan menjadi kuat untuk melindungi Tuan Muda. Bagus, kalau begitu aku akan menantikannya. Tuan Muda Ye, kalian berdua, tunggu sebentar. Tuan Kota Luo, ada perlu apa? Anda ini. Di dalamnya ada pil pembeku es dan bubuk pengumpul ki. Kudengar nona ini sedang sakit. Dia butuh pil pembeku es ini untuk menekannya. Sedangkan bubuk pengumpul ki bisa membantu dan Tian mengumpulkan energi. Ini hanya sedikit tanda niat baik dariku. Kuharap Tuan Muda Ye tidak menolaknya. Aku hanya ingin menjalin hubungan baik dengan Tuan Muda Ye. Bagaimanapun juga, kita sama-sama orang kota yang. Aku juga berharap kau, sebagai sesama warga kota, bisa meraih pencapaian setelah pergi dari sini. Siapa tahu di masa depan aku bisa ikut numpang tenar. Terima kasih atas doa baik Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda. Apakah Tuan Muda Ye dan Nona akan pergi ke sekte suci Suantian? Apakah Tuan Muda Ye dan Nona akan pergi ke sekte suci Suantian? Benar. Cepat. Ini ada sedikit perak dan sebuah peta. Untuk bekal perjalanan kalian berdua dan sebagai penunjuk jalan. Selain itu, aku sudah menyiapkan kereta kuda untuk kalian di luar kota. Kuharap Tuan Muda Ye mau menerimanya. Kebaikan ini tak terbalas dengan kata-kata. Budi baik hari ini. Aku, Ye Chen, pasti akan selalu mengingatnya. Jika ada kesempatan di kemudian hari, aku pasti akan membalasnya. Perjalanan masih panjang. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Tuan, barang-barang ini nilainya tidak sedikit. Apa tidak berlebihan dalam menilainya? Aku tidak pernah menilai terlalu tinggi siapapun. Juga tidak pernah meremehkan siapapun. Tegas dan kejam terhadap musuhnya. Namun terhadap orang biasa, dia rendah hati dan sopan. Terhadap orang terdekatnya, dia bahkan rela mengorbankan nyawa. Inilah yang disebut setia dan berprinsip. Tapi juga tidak kekurangan tangan besi. Dia adalah pahlawan di generasinya. Sayang sekali keluarga Ye ini buta tidak bisa melihat. Kalau tidak, di masa depan kita hanya bisa hidup menunduk di hadapan mereka. Tapi untungnya, hasil seperti ini adalah yang terbaik. Tindakanku hari ini, sebenarnya tidak butuh dia untuk membalas budi. Asalkan dia tidak memusuhiku, itu sudah cukup. Jika dia bisa membalas budi, itu hanyalah bonus kejutan. Begitu rupanya, Tuan memang berjiwa besar.